Silakan Bante, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Nancy yang sudah membuka acara kita ini dengan luar biasa sekali. Dengan kisah nyata tentang temannya yang mungkin terkena pandemi atau korban pandemi sehingga pasangan hidupnya telah mendahului. Memang pandemi ini cukup banyak membuat perubahan dalam hidup. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan pasangan hidup, ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan teman baik, dan berbagai hal yang lain. Sehingga kadang-kadang orang kemudian memang menjadi takut, orang menjadi gelisah, orang menjadi cemas menghadapi pandemi ini. Sampai ada orang mengatakan ada istilahnya parno dengan pandemi ini. Karena rasanya kalau badan anget-anget sedikit langsung, apa saya kena COVID ya. Kalau mungkin agak serak-serak sedikit, apa saya kena COVID ya, dan sebagainya. Nah, memang seperti yang tadi cerita dari Ibu Nancy mengatakan bahwa kalau teman-teman kemudian menasihati orang yang kehilangan itu dengan mudah mengatakan, sudahlah, lepaskan, ikhlaskan, jangan terlalu dipikirin. Ya, memang itu nasihat yang sangat sederhana. Dan memang itu bagi kita umat Buddha, kalau dari awal kita sudah diajarkan untuk memahami hidup itu berubah. Bahwa hidup ini memang tidak kekal. Kita ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Nah, kemudian ada sehat, ada sakit, ada lahir, ada meninggal. Itu kita sudah tahu. Nah, sehingga kita tahu hidup itu berubah, sayangnya hanya untuk orang lain. Sehingga kalau orang lain kehilangan pasangan hidup, kehilangan pekerjaan, kita sangat mudah mengatakan, sudahlah hidup memang tidak kekal. Abaikan saja, relakan saja, lepaskan pikiranmu itu. Tapi kalau ketidakkekalan itu mengenai diri kita, maka kemudian ketika nasihat yang sama diberikan kepada kita, muncullah kata-kata jawaban seperti yang teman Ibu Nancy tadi sampaikan, yaitu, ya memang saya sudah tahu, semua itu harus dilepas, tapi gimana? Ini tidak mudah. Nah, itu dia. Orang lain gampang ngomong, ketika kita jalani, tidak mudah. Padahal di dalam sistem Dharma, kita umat Buddha ini sudah diajari untuk pelepasan itu dari awal. Pelepasan yang pertama itu adalah pelepasan materi, yaitu dilakukan bahkan oleh anak-anak yang mungkin belum sekolah minggu pun sudah diajarkan oleh orang tuanya. Ketika dia mungkin baru bisa mengenal orang lain, mungkin belum tahu namanya, memanggil nama papa, mama, belum tahu. Tetapi dia sudah dikenalkan teori pelepasan ini, kalau kebetulan orang tuanya Buddhis atau memahami pelepasan. Jadi kadang-kadang pelepasan ini juga tidak harus seorang umat Buddha, karena pelepasan ini bisa bersifat universal. Jadi misalnya, anak ini walaupun belum sekolah minggu, atau anak ini mungkin belum bisa ngomong, tapi ketika ada temannya datang, atau keluarganya datang, bahkan mungkin pamannya datang, kadang-kadang orang tuanya mengkondisikan anak ini belajar melepas, berlatih melepas. Misalnya, dikasih permen, kemudian oleh orang tuanya dikatakan, ayo permennya ini dibagi sama itu saudaramu yang datang. Nah, walaupun anak ini belum bisa ngomong, belum bisa berkomunikasi dengan yang lain, tetapi dia memahami gesturnya ataupun memahami bahasa tubuh dari orang tua, kemudian dia membawa permen ini diberikan kepada orang yang tadi disuruh, misalnya apakah itu keluarganya, apakah itu tetangganya, apakah itu pamannya, ataukah siapa saja. Nah, ini sebetulnya orang tua sudah mengajarkan, melatih anak belajar melepas, walaupun masih secara materi.
Kadang-kadang mainan, ayo nak berbagi nak dengan adikmu, ayo nak berbagi nak dengan tetanggamu, ayo. Nah, kadang-kadang kita pun kalau berkunjung ke anak kecil, kita pun kadang iseng, ayo sini, saya pinjem mainannya. Nah, ini sebetulnya begitu anaknya memberikan mainannya, dia sebetulnya berlatih berbagi. Itu dari kecil seperti itu. Kemudian, tidak tertutup kemungkinan anak yang dari kecil ini kemudian diajak sekolah minggu oleh orang tuanya. Dan di sekolah minggu pasti diajarkan ya lagu Dana Paramita. Itu begitu lagu Dana Paramitanya didengar, langsung tadi uang saku yang sudah diberikan orang tua tadi masukkan ke kotak. Ya, nah kalau tadi dari Akapela sama Diti Foundation kan menyanyikan untuk direnungi, tapi pasti juga bisa menyanyikan Akapela Dana Paramita. Nah, kenapa demikian? Karena ini sudah menjadi semacam lagu wajib di masyarakat Buddhis khususnya, sehingga begitu mendengar lagu Dana Paramita, kita secara otomatis sudah mulai mencari uang kita di saku atau di dompet, karena mungkin sebentar lagi akan ada edaran untuk kita masukkan. Nah, itu dari kecil sudah begitu. Kemudian dari kecil kadang kita juga sudah dididik untuk mempersembahkan dana makan kepada para biku, ya ke biara, atau kalau nggak ke para biku mungkin kita juga pada hari ulang tahun kita berdana makan ke panti asuhan, ke panti jompo, berdana pakaian, berdana macam-macam ke panti asuhan dan yayasan-yayasan sosial lainnya. Kemudian pada hari Katina, atau mungkin kalau nggak ada banyak biku ya Sanggadana di masa Katina. Wah, itu semua umat Buddha dari berbagai tempat, dari tempat yang jauh pun mempersembahkan dana Katina. Entah itu jubah, entah itu kebutuhan pokok para biku, obat-obatan, dan lain sebagainya. Artinya, di dalam budaya Buddhis ini, dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai tua, kadang-kadang ada beberapa orang tua yang sudah terbaring di kasur, sudah tidak bisa apa-apa, tinggal hanya menunggu hari. Kadang-kadang anaknya pun mengkondisikan orang tuanya berbuat baik. Sehingga dia mengundang samanera atau mengundang biku, kemudian mempersembahkan kebutuhan pokok seorang biku. Kalau mampu ya coba mempersembahkan dana makan, kalau sudah berbaring saja ya mungkin dia hanya berdana misalnya jubah, mungkin 4 kebutuhan pokok atau mungkin obat-obatan dan lain sebagainya. Artinya itu dari kecil tadi sampai di akhir kehidupan, di tempat pembaringan, menunggu selesainya kehidupan ini, seorang umat Buddha dilatih untuk melepas. Hanya latihan ini yang bisa kelihatan adalah latihan fisik. Tapi sebetulnya kalau kita renungkan, latihan fisik ini adalah melatih kita juga berlatih secara mental. Karena kalau dari kecil tadi misalnya, anak itu senang mainan. Kemudian kita yang dewasa mengatakan, ayo nak sini pinjam mainannya. Yang paling disenangi itu pun, kalau dia rela, dia lepaskan. Ini belajar merelakan, belajar melepas. Berlatih melepas. Kemudian permen bisa diberikan. Kemudian nanti ketika lagu Dana Paramita, kemudian dana, dia berdana, dia bisa melepas itu semua. Sampai nanti kita dewasa, ketika kita dalam hidup ini fokus pada upaya mencari nafkah, sehingga kadang-kadang kita gelisah, stres gara-gara pandemi ini juga, karena aduh pandemi ini sangat menghambat saya mencari nafkah misalnya. Tapi walaupun demikian sulitnya, ketika saat Sanggadana, kita pun juga mempersembahkan itu. Berarti kita belajar melepas, belajar merelakan. Dan itu akhirnya ketika kita kehilangan barang, misalnya kita ke wihara kemudian pulang sandal kita hilang misalnya, kita kemudian lalu merenung, ya sandal harganya X rupiah, saya kan biasa berdana, anggap aja
saya itu sudah berdana 10 kali berdana. Jadi sama dengan nilainya X sandal saya tadi. Ya sudah. Nah, kita kemudian bisa berlatih melepas. Kemudian kehilangan yang lebih besar lagi. Misalnya rugi, kerjaan rugi. Ya sudah, kerjaan rugi saat ini saya harus hadapi. Tidak ada pilihan lain. Saya mau menolak pun tidak bisa karena itu kenyataan saya rugi. Kalau begitu saya rugi berapa? Wah, saya rugi X rupiah. Ya sudahlah, saya anggap saya berdana sekian kali. Tapi di masa depan saya tidak mau rugi lagi karena saya harus menjadikan pengalaman saat ini sebagai pelajaran agar saya bisa perbaiki, saya tingkatkan di masa depan. Kalau rugi saya bisa hindari di masa depan. Kalau merupakan keberuntungan saya akan tingkatkan di masa depan. Sehingga semua pengalaman pahit kita, semua pengalaman manis kita menjadi pelajaran untuk kita perbaiki. Kalau pahit itu kita perbaiki supaya di masa depan tidak terulang lagi. Kalau manis kita tingkatkan supaya di masa depan juga bisa terulang, bahkan terkondisi lagi. Nah, kalau sudah bisa kerugian tadi yang lebih bersifat materi itu kita bisa lepaskan, satu ketika nanti kita kehilangan anak, satu ketika kita kehilangan pasangan hidup, satu ketika kita kehilangan orang tua, maka kemudian kita lalu merenungkan, kalau barang-barang yang tadi bisa hilang, yang saya miliki sejak kecil pun bisa hilang, ada permen bisa hilang, ada mainan bisa hilang, ada keuntungan bisa hilang, ada sandal bisa hilang. Demikian pula pasangan hidup saya bisa hilang, anak saya bisa hilang, pekerjaan saya bisa hilang, bahkan hidup saya pun satu ketika akan hilang. Kalau kita menyadari semua itu akan terlepas dari diri kita, maka latihan kita dari kecil tadi, yang sudah dilatih secara dharma, secara bertahap, menjadi kebiasaan kita melepas secara materi, maka nanti secara bertahap, pelepasan materi itu pun akan lebih mudah untuk berlatih pelepasan yang bukan materi, yaitu keakuan. Karena kesedihan kehilangan mainan, kesedihan kehilangan uang, kesedihan kehilangan pasangan hidup, kesedihan kehilangan anak, sebetulnya itu timbul dari kemelekatan kita, keakuan kita. Tapi begitu kita bisa melepas, ya semoga dia bahagia dengan permen yang saya berikan. Semoga dia bahagia dengan mainan yang saya pinjamkan. Semoga dia bahagia dengan dana yang saya berikan. Semoga dia terlahir di alam manapun juga. Semoga dia bahagia. Saat pelepasan seperti itu bisa kita miliki, maka ketakutan, kecemasan, kegelisahan akan lenyap. Tentu saja semua ini butuh latihan, butuh waktu untuk berlatih. Pelepasan fisik sudah bisa, pelepasan mental, pelepasan batin juga perlu dilatih setahap demi setahap. Dan kalau kita latihan sejak sekarang sampai akhir kehidupan kita, maka tidak tertutup kemungkinan saat kita pun harus melepaskan dunia ini, kita pun akan dapat melepas dengan tenang. Sehingga kelahiran kita ini mungkin saja menjadi kelahiran yang terakhir karena kita telah mampu melepas dan bebas dari kemelekatan. Inilah yang menjadi awal dari perjumpaan kita yang nanti akan kita perdalam di dalam diskusi yang tentu akan dipimpin dengan baik sekali oleh moderator kita, Ibu Nancy Marduli. Terima kasih, saya kembalikan kembali kesempatan kepada Ibu Nancy Marduli. Terima kasih. Nah, jadi ini kesempatan untuk memulai. Nah, Bante izin bertanya, kalau misalnya udah terlanjur nih ya, nah ternyata sekarang tiba-tiba nih mengalami kondisi kehilangan itu, terus ternyata, aduh, ya itu gak bisa move on, Bante. Ya, bagaimana nih caranya nih ya, ini untuk mengawali ini semua. Ini pertanyaannya udah banyak nih dari teman-teman ya. Oke, nah silakan Bante. Ya, memang seperti yang tadi Bu Nancy sampaikan, membutuhkan waktu untuk berlatih ya. Kita
mendidik anak yang dari kecil untuk melepas itu secara materi pun agak sulit. Kita tentu tahu ketika misalnya anak dikasih jari orang tua saja, kadang dia pegang terus begini, tidak mau dilepaskan. Sampai orang tua ngomong, nak, lepaskan nak. Begitu jarinya dilepaskan gini aja anaknya nangis, minta pegangan lagi. Belum lagi kemudian kalau sudah mulai mengenal bantal dan guling, kalau orang ke wihara di Bodhigiri, ada beberapa itu yang sampai membawa bantal dan gulingnya sendiri. Karena katanya, aku kalau belum bawa bantal gulingnya sendiri, kalau aku nggak tidur dengan bantal dan gulingku sendiri, aku nggak bisa tidur. Karena baunya bantal dan guling itu bagi saya membuat saya nyaman. Coba ada orang yang seperti itu. Mungkin Anda yang hadir di sini pun mungkin ada yang seperti itu. Nah, karena pelepasan itu tidak mudah. Tetapi pelepasan itu kenyataan yang harus kita latih. Karena itu, sekarang kalau dari kecil bagaimana? Nah, anak juga harus dididik, selain dia melepas materi, seperti tadi yang sudah mungkin lebih mudah itu diajarkan, ayo nak mainannya kamu kasihkan kepada pamanmu, atau sini nak mainannya saya pinjam sebentar, itu mungkin lebih mudah. Tetapi yang penting sekarang, bagaimana pelepasan mental? Karena anak kecil kan sulit untuk belajar. Nah, ini dimulai dengan contoh dari orang tua. Jadi, nanti orang tua kan bisa mengalami kehilangan sandal. Orang tua bisa mengalami, mungkin pergi ke panti asuhan untuk berdana, misalnya makanan instan, misalnya sekian box banyak. Sehingga mungkin anaknya akan bertanya, atau kalau enggak, nanti dikondisikan anaknya bertanya. Nah, kamu pengen tahu enggak? Kenapa kok saya mau berdana ke panti asuhan itu segitu banyak makanan, padahal kita sendiri tidak begitu berlebihan makanan. Tapi kenapa kamu tahu? Nah, kenapa kamu tahu nggak apa alasannya? Kemudian mungkin anak itu nggak tahu. Nah, kita lalu menjelaskan, ini adalah sebetulnya kita belajar melepas. Jadi, kita walaupun mungkin kita tidak berlebihan banget, tapi kita rela untuk membahagiakan pihak lain. Karena membahagiakan pihak lain, otomatis kita juga bahagia untuk diri kita sendiri. Nah, itu sebetulnya adalah latihan dari awal. Kemudian nanti satu ketika mengalami yang seperti Ibu Nancy sampaikan tadi. Sulit sekali ya untuk move on ini, sulit sekali kalau saya sudah mengalami begini. Betul. Teman-teman juga tidak boleh kemudian harus bisa, kamu harus bisa. Enggak. Kita juga membutuhkan waktu untuk menyembuhkan, untuk bisa menerima kenyataan. Karena menyembuhkan batin kita atau menerima kenyataan itu butuh waktu. Kalau Anda mau pakai jalur singkat, mau pakai shortcut-nya, butuh waktu itu misalnya gini, kalau orang meninggal, di dalam tradisi di masyarakat yang berkembang di Indonesia, itu sebetulnya ada masa berkabung. Jadi, kalau kita datang, masih jenazahnya masih di situ, kemudian keluarganya menangis, kemudian kita malah memarahi keluarga itu, jangan nangis dong, semua ini sudah tidak kekal, kamu ini bagaimana, umat Buddha sudah lama, pandita lagi, mantan biku lagi, mantan Atasilani lagi, masa gitu aja menangis. Loh, Anda apa belum baca riwayat Buddha Gotama? Di zaman Sang Buddha Gotama saja, waktu Sang Buddha akan parinibbana, banyak biku juga pada menangis yang belum mencapai kesucian. Nah ini apalagi sudah mantan biku, apalagi mantan Atasilani, ya pantaslah menangis. Kita marah-marah malah dikeluarkan dari rumah itu. Kenapa demikian? Karena kita memang butuh waktu untuk memulihkan mental kita, untuk menerima kenyataan. Nah sehingga di dalam masa perkabungan itu, ini jenazah sudah diangkat, sudah diberangkatkan ke krematorium atau kalaupun ke pemakaman, itu pun masih ada rasa sedih, ada rasa kesepian, ada rasa kesendirian. Tuh biasanya aku bersama mendiang, kalau jam-jam segini, ngobrol-ngobrol, sekarang aduh kok dia malah pergi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita datang ya jangan memusuhi dia. Jangan gitu, sudah abaikan. Kasihan nanti mendiang, jalannya berat, kamu tangisi terus. Tambah stres dia.
Saya tuh nangis bukan karena apa, saya itu menangisi sebetulnya nangisi diriku sendiri yang belum bisa melepas. Nah, kemudian kalau di dalam masyarakat ada upacara perkabungan itu sampai 3 tahun atau sampai 1.000 hari. Itu maksudnya adalah rata-rata orang pada umumnya setelah 3 tahun itu lebih mudah menerima kenyataan. Sehingga nanti kalau sudah 3 tahun kemudian biasanya dia sudah tidak menangis lagi. Kecuali kalau dia ingat, dia cerita, dulu mendiang itu baik sekali. Tapi ya sudah. Ya, tapi kalau yang waktu ditinggal itu pasti dia sedih banget. Nah, tapi bagaimana shortcut-nya tadi? Shortcut-nya itu kalau mau lebih cepat supaya tidak sampai 3 tahun, mungkin hanya 3 hari. Tapi kalau 3 hari terus ketawa-ketawa, banyak orang malah framing dia nanti. Wah, ini ditinggal meninggal, orang tuanya ketawa-ketawa. Dasar itu pasti sudah dapat warisannya itu. Pasti sudah dapat itu asuransinya itu. Makanya ketawa-ketawa. Repot. Kita sudah bisa tenang, sudah bisa terima kenyataan, orang lain yang protes sekarang. Ini di dalam Dhamma dikatakan, kalau mungkin di dalam Dhamma kan dikatakan diem ya dicela, ngomong ya dicela. Ya. Kalau ini nangis ya dicela. Jangan nangis terus, yang meninggal ya sudah. Coba nanti kalau kamu nangis yang meninggal hidup, kamu kan malah lari kan? Nah, jadi nangis disalahkan. Tapi begitu ketawa-ketawa, kamu kok ketawa-ketawa sih? Oh, ditinggal mati pasangan hidup kok ketawa, mesti dapat warisan. Salah lagi. Nah, tapi kita bisa mempercepat waktu perkabungan itu di dalam mental kita. Waktu perkabungannya tetap jalan ya secara tradisi, mungkin sampai 1.000 hari. Tapi secara mental kita bisa terima kenyataan. Shortcut-nya adalah memang dia demikian. Memang dia begitu. Itu adalah cara kita mempercepat berlatih pelepasan. Kalau kita selalu bertanya, kenapa sih kamu meninggal? Kenapa sih kamu sakit? Kenapa sih usahaku gagal? Kenapa sih aku rugi? Kita itu seolah-olah mau mengubah dunia. Dan akhirnya kita stres, tambah stres karena kita tidak ada kemampuan mengubah dunia. Kita sudah kenyataannya kita ditinggal orang yang kita cintai. Kenyataannya kita mengalami kerugian. Kenyataannya kita sakit dan sebagainya. Nah, jadi yang kita ubah adalah diri kita ketika menyikapi perubahan dunia. Ya, kalau tadi di dalam akapela yang sudah dinyanyikan dengan bagus sekali tadi adalah untuk kita renungi bahwa hidup ini berubah. Sekarang kita nggak bisa mengubah perubahan itu. Kita nggak bisa mengganti perubahan itu. Kita hanya hidup bersama perubahan itu. Tapi kita bisa menyikapi perubahan itu dengan mengatakan ya memang dia begitu. Jadi ketika ada si A sakit, ya memang sakit itu ya dia begitu. Artinya sakit itu sudah menjadi kewajaran. Ketika si A meninggal, ya sudah memang dia begitu. Karena meninggal itu juga kewajaran. Ketika kita mengalami kerugian, ya sudah, memang kerugian itu juga kewajaran. Ketika kita mengalami sakit, sakit itu juga kewajaran. Ya sudah, aku memang begini. Ketika aku mengalami kerugian, ya sudah, kerugian adalah kewajaran. Memang aku begini. Nah, tapi menerima kenyataan ini bukan akhir segalanya. Karena kita harus mencari penyebab kenyataan itu untuk kita perbaiki kalau itu kenyataan negatif. Kita perbaiki pada masa-masa yang selanjutnya. Kalau itu kenyataan positif, kita tingkatkan, kita kondisikan muncul lagi di masa-masa yang selanjutnya. Jadi kalau menjawab pertanyaan Ibu Nancy tadi, kenapa sulit move on? Karena setiap orang butuh waktunya masing-masing untuk bisa menerima kenyataan dan menyembuhkan luka batinnya. Dengan kalau mau dipercepat hanya mengatakan memang dia demikian. Memang begitulah kenyataannya. Kalau kita sudah bisa mengucapkan kalimat itu, mungkin luka di dalam batin itu lebih mudah disembuhkan, lebih cepat move on, dan kita lebih bisa menerima kenyataan untuk segera maju lagi, melanjutkan kehidupan kita menuju yang lebih baik. Begitu, Ibu Nancy. Silakan lanjutkan. Ya, luar biasa, Bante. Terima kasih atas jawabannya luar biasanya.
Nah, ini teman-teman terbuka ya kesempatannya. Ini kesempatan loh buat Anda untuk bertanya, silakan ya. Nanti dari tim akan memilih ya untuk Anda siapa yang bisa untuk langsung raise hand nih. Kalau Anda bisa raise hand langsung ya, bisa mengajukan pertanyaannya langsung berdiskusi dengan Bante. Nah, ini sudah ada dari Ibu Harita. Ibu Harita ini dari Los Angeles, Bante. Wah, nih silakan ya Bu Harita untuk bertanya langsung kepada Bante. Silakan. Wandami Bante, Namo Buddhaya, host dan co-host semuanya. Bante, selama saya di sini, itu kan Bante-Bante baik yang Thai, Myanmar, Kamboja, itu pada saat pindah patah itu kan dikasih uang, Bante. Saya baru dengar bahwa itu bisa menciptakan karma buruk bagi saya karena Bante itu pada dasarnya tidak boleh menerima uang. Tapi kan namanya di kandang ayam kita berkotek, Bante. Kalau saya tidak memberikan, dilihat orang kan aneh gitu. Biasanya juga pada saat-saat kan sering ada banyak perayaan di sini, Bante. Pada akhir perayaan itu biasanya disodorin kayak kantong dana gitu, bilang khusus sudah bilangnya untuk Bante gitu loh. Apakah saya juga diem gitu, Bante? Mohon pencerahannya. Makasih. Baik, di dalam Dharma, ini bagaimana ini Ibu Nancy, apa langsung saya jawab atau lewat moderator dulu? Silakan Bante, ya kan langsung Oke. bertanya kepada Bante. Terima Oke, kasih. jadi nanti jadinya dialog ya, ini antara penanya dengan saya ya. Iya, ini acaranya sudah disetting luar biasa, Q&A eksklusif Bante. Oke, Jadi nggak lewat. pertanyaan juga bisa langsung nih. Oke, jadi nggak lewat moderator lagi ya. Oke. Boleh, silakan Bante. Nah, jadi karma itu sebetulnya kalau di dalam Dhamma adalah niat. Ketika Anda berdana, sebetulnya apakah Anda punya niat buruk? Kalau Anda tidak punya niat buruk, maka Anda bukan orang yang melakukan karma buruk. Nah, sekarang bikunya sendiri bagaimana? Bikunya sendiri ketika menerima itu dengan bahagia atau dengan penderitaan dengan apa, ya itu urusannya si bikunya sendiri. Nah, jadi sekarang ketika Anda mengatakan ini ada kotak dana, Anda mau berdana, silahkan. Apalagi kalau itu kotak dana, Anda danakan saja. Kenapa? Karena kotak dana itu nanti dikelola oleh pengurus wihara, yang kemudian mungkin itu yang akan menjadi bendahara wihara untuk kalau bantenya butuh apa, ngomong sama saya ya. Nah, kemudian bendahara wihara ini mengatakan, Bante mau kemana ini hari ini? Oh, mau ke sana. Oke. Saya belikan tiket pesawat ya Bante. Nah, jadi yang membelikan tiket pesawat adalah bikunya atau bendahara itu tadi. Jadi Anda tidak salah ketika Anda berdana kepada wihara dengan dana materi itu. Karena kalau sekarang Anda hanya berdana makanan terus, pergi ke luar kota, naik mobil, itu bensin itu bukan nasi. Jadi Anda tidak bisa masukkan nasi campur Anda itu ke tangki air, tangki bensinnya tidak bisa. Nah, ini harus beli bensin ini. Nah, yang beli gimana? Yang beli pengurus wihara. Kadang-kadang di wihara pun punya mobil. Wah, atas nama bantenya lagi. Mobilnya kok atas nama bantenya? Iya, karena itu sebetulnya hanya dipinjam namanya saja. Wong bantenya saja nggak nyetir, bantenya saja nggak memiliki hal itu. Bahkan kadang rusak juga nggak tahu, karena yang pakai semua adalah umat. Yang beli bensin juga umat. Nah, kalau sekarang semua umat punya konsep bahwa dananya itu harus makanan, dananya itu harus jubah, lalu bagaimana nanti ketika bensin wihara ini habis ataupun bikunya itu butuh pergi ke kota lain, dia tidak ada kendaraan dan lain sebagainya. Jadi yang penting adalah pikirannya itu. Kalau Anda punya pikiran baik, lakukan. Tapi kalau Anda ragu-ragu, ya jangan lakukan. Karena Anda mungkin mendengar pandangan ini, pendapat sana, walaupun itu didukung dengan berbagai kutipan yang disesuaikan dengan apa yang dia inginkan. Karena kalau Anda pernah membuat misalnya karya tulis misalnya. Karya tulis itu buku satu jilid, itu hanya diambil satu bab saja, atau bahkan bukan hanya satu bab, hanya satu alinea. Kadang-kadang bukan satu alinea, kadang hanya satu kalimat yang disesuaikan dengan apa yang dia inginkan. Makanya, wah, kelihatannya terdukung banget ini dengan berbagai referensi. Tapi apakah referensinya itu sesuai dengan konteksnya atau tidak? Kita tidak pernah baca itu. Nah, jadi, tapi, waduh, aku ragu jangan lakukan.
Karena kalau Anda ragu dan Anda melakukan, yang rugi Anda sendiri, karena nanti Anda kepikiran terus. Tapi kalau Anda nggak ragu, lakukan. Demikian pula dengan dana materi atau dana uang tadi. Kalau Anda ragu, nggak usah lakukan, nggak ngapa-ngapa. Nah, kemudian Anda cari, itu biara A itu mungkin ada rekeningnya untuk ditransfer atas nama pengurus biara misalnya. Oke, silahkan. Anda lakukan itu mungkin lebih aman daripada masukkan ke mangkok atau patah dari waktu bikunya pindah patah misalnya. Kan bisa seperti itu. Intinya, lakukan kalau Anda mantap, tidak lakukan kalau Anda ragu-ragu. Jelas itu apa saja, tidak harus urusan materi ataupun dana uang ini. Apa saja, kalau Anda ragu-ragu, jangan lakukan. Karena itu pasti menimbulkan beban mental untuk Anda. Benar nggak ya? Benar nggak ya? Dan itu bisa problem bagi jangka panjang Anda. Jelas itu, Ibu? Makasih Bante. Jadi kalau tiap pindah patah itu Bante ya, itu kan Bantenya berderet. Jadi semua orang masukin uang gitu Bante ya. Saya cuma ikutin tradisi gitu. Ya, Baru saja cuma ada yang bilang itu saya menciptakan karma buruk. Saya kaget loh Bante. Padahal itu sudah puluhan tahun berarti. Iya, ya Anda jawab saja. Saya karma itu setahu saya adalah pikiran, dan saya tidak membuat pikiran saya itu mau menjebak biku lah, mau merusak biku lah, dan sebagainya. Oke? Terima Baik. kasih Bante. Semoga Ya. sehat selalu. Terima kasih. Silakan, Ibu Ya, Nancy. luar biasa. Ya, Bu Harita, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi kalau Anda ragu, itu tandanya Anda perkuat dulu ya mental Anda, keyakinan Anda pastikan dulu. Karena nanti yang rugi balik ke Anda. Terima kasih Bante untuk jawabannya. Nah, ini berikutnya ada pertanyaan dari YouTube ya. Ini dari Saudari Dina Setiani. Ya, dia bertanya, Bante, bagaimana seharusnya sikap umat Buddha jika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal? Jadi yang dipertanyakan di sini adalah bagaimana sikap sebagai seorang umat Buddhanya. Nah, soalnya kalau di desa dia itu banyak yang menangis. Jadi sebenarnya sikapnya itu bagaimana tepatnya mungkin ya, maksudnya idealnya. Terima kasih Bante. Iya, jadi bagaimana ya sikap idealnya? Sebetulnya kalau Anda sudah punya kemampuan pelepasan, Anda sudah bisa berlatih melepas, maka Anda biasa saja. Tidak usah menunjukkan wajah bahagia, itu terlalu ekstrim. Karena ada beberapa itu punya konsep begini. Orang meninggal itu kan berarti ketika sekarang dia sakit ya. Sakitnya sudah lama, mungkin karena stroke dan lain sebagainya 10 tahun. Jadi sakitnya kan sudah lama, kemudian meninggal. Kita boleh pesta nih. Loh, kenapa? Lah kan dia kan sakit 10 tahun. Sekarang kan sudah terbebas dari penyakit. Jadi dia sudah bahagia, kita pesta. Ya nggak usah se-ekstrim itulah, walaupun kita punya konsep itu, tapi nggak usah se-ekstrim itu. Karena kalau konsep itu kemudian kita lakukan dan itu bertentangan dengan masyarakat, kadang nanti menimbulkan masalah. Dianggapnya keluarga kita ini keluarga yang kurang sesuai dengan tatanan di masyarakat. Jadi kalau Anda pun sudah bisa menerima dan Anda juga merasa bahagia, untung ya dia sudah meninggal karena ini sudah stroke 10 tahun juga. Tapi ya Anda cukup menunjukkan wajah datar saja, ya tidak usah dibikin sedih, karena kalau Anda sedih berarti Anda pura-pura, karena batin Anda kan tidak sedih, tadi biasa-biasa saja, wajahnya datar saja. Bagaimana ini kok si A meninggal? Iya nih, kasihan juga ya, sudah 10 tahun. Iya, tapi ya kalau kita lihat dari sisi positifnya kan, ya mungkin dia sudah terlahir kembali, memiliki badan yang lebih sehat juga. Ya kita hanya doakan saja, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Nah, jadi kita jawabnya dengan datar. Tidak usah, hore, sudah meninggal. Tidak usah. Sudah 10 tahun kasihan, sudah sakit sekarang, hore, meninggal. Tidak usah. Nah, kemudian, kalau kita belum punya kemampuan untuk melepas, ya kita kemudian, ya silahkan menangis, nggak apa-apa. Tapi ya enggak usah terlalu ekstrim sampai pingsan-pingsan, sampai aduh gulung-gulung, ayo, enggak usah ya, ya menangis ada. Malah orang mengatakan begini, kalau seseorang itu saking sedihnya, kadang-kadang menangisnya itu malah di dalam batin, enggak keluar di mata, dan itu lebih menyakitkan sebetulnya. Nah itu juga ada. Kenapa? Kenapa kok kita boleh menangis? Kenapa kok kita boleh sedih?
Karena kita belum mencapai kesucian. Ketamaan kita masih ada. Tamak ingin selalu berkumpul dengan yang kita cintai. Si A itu yang sudah meninggal. Kita masih punya kebencian, benci dengan perpisahan ini. Karena kenapa saya harus lebih cepat berpisah? Nah, kalau dalam bahasa yang paling umum dan sering saya dengar kalau ke rumah duka, aduh, kenapa kamu meninggal, anak-anak masih kecil? Sebetulnya di dalam batin saya mau menjawab, jadi kalau anaknya besar boleh meninggal ya. Dengan nyaman boleh kamu lepaskan ya. Kalau nggak meninggal, apa mau kamu racun ya kalau anaknya sudah besar ya? Ini kan seolah-olah sebetulnya kamu jangan meninggal jika. Ini kan ada persyaratan. Tapi itu kita sering dengar, kalau Anda juga pergi ke rumah duka, itu sering dengar. Karena itu kalau ketika kita mengalami sendiri, jangan ngomong itu. Karena itu nanti bagi peserta yang sudah hadir di sini atau nonton rekamannya di sini, kita bisa diketawain. Aduh, kamu kok meninggal sih? Anak-anak ini kan masih jauh, masih kuliah. Jadi kalau anak-anak sudah lulus kuliah boleh meninggal. Nah, jadi repot. Nah, tapi kita boleh sedih karena kita punya ketamaan dan punya kebencian. Kenapa kita punya tamak dan benci? Karena kita belum memahami hidup itu yang berubah. Kita tahu teorinya hidup berubah. Kita sedang berlatih. Hidup itu berubah dengan pelepasan materi. Tetapi kadang kita belum sampai memahami, sampai melepaskan batin kita. Kalau sudah begitu gimana? Ya enggak apa-apa. Karena kita di masyarakat punya waktu berkabung. Kadang 3 hari, ada 7 harian, ada 49 hari, ada 100 hari, dan lain sebagainya. Ada setahun, 2 tahun, 3 tahunan. Itu tidak apa-apa. Maka silakan. Yang penting jangan sampai kesedihan itu mengganggu kelangsungan hidup kita. Karena kalau itu mengganggu kelangsungan hidup kita, sampai kita sudah tidak mau kerja, sampai kita makan pun juga tidak mau, bernafas pun rasanya sudah ogah-ogahan. Wah, ini yang repot. Aku nyusul kamu saja ya. Nah, ini yang repot. Karena ketika dia sudah meninggal, ya sudah, itu berarti karma dia yang mendukung terlahir sebagai manusia sudah selesai. Tapi kita masih ada, kita melanjutkan cita-cita yang dia yang belum terlaksana, kita melanjutkan hal-hal yang mungkin yang dia pesan dan kita belum melaksanakan. Jadi kalau tadi pertanyaannya tadi, bagaimana kita harus bersikap? Kalau Anda bisa terima, biasa-biasa saja, tunjukkan wajah datar. Tapi kalau Anda bersedih, nangislah, tidak apa-apa. Mengeluhlah, tidak ngapa-ngapa. Karena nanti ada masa perkabungan. Nah, tetapi ingatlah pada hal-hal yang sudah dilakukan oleh mendiang, yang baik diikuti, yang buruk sebaiknya kita meminta maaf kepada masyarakat yang hadir dan lain sebagainya, dan kita menunjukkan bukti bahwa kita juga meminta maaf dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh keluarga ini semasa mendiang masih ada. Misalnya keluarga ini pelit banget, kemudian sekarang setelah mendiang tidak ada, ya kita kemudian coba belajar melepas, berbagi kepada lingkungan dan tetangga dan sebagainya. Kemudian mungkin mendiang ini punya rencana-rencana, mungkin mendiang ini punya harapan-harapan, kita lakukan supaya di sisa kehidupan kita ini kita mewujudkan apa yang dicita-citakan mendiang sebagai bukti cinta kita kepada mendiang. Cinta kita kepada mendiang bukan dengan tangisan buktinya, tapi dengan mewujudkan harapan-harapan baik yang beliau miliki dan belum kesampaian. Begitu, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Nancy. Wah, terima kasih Bante. Ya, terima kasih buat pertanyaannya ya, yang luar biasa dan jawaban yang luar biasa. Nah, ini berikutnya ada pertanyaan dari yang raisen. Nah, ini untuk para peserta ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah hadir. Kalau ingin bertanya, ya disarankan karena pesertanya cukup banyak dan antusiasnya cukup luar biasa, diharapkan untuk dikondisikan ya, 1 orang 1 pertanyaan ya. Oke, silakan untuk Bapak Hendra Halim yang sudah raisen ya. Boleh, silakan langsung buka kamera dan silakan langsung bertanya kepada Bante. Silakan. Selamat malam Bante, selamat malam host, Wandami, Namo Buddhaya. Berkaitan dengan tema pada malam hari ini
mengenai pelepasan. Ya, yang saya ingin tanyakan itu, apakah kemelekatan itu sangat berkaitan erat dengan pelepasan? Nah, jika iya, itu bagaimana cara kita itu untuk mengikis kemelekatan kita supaya kita itu dapat melepas dengan sukarela. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Baik, jadi sebetulnya tadi dalam 15 menit pertama saya sudah sampaikan bahwa kita itu sebetulnya sudah dilatih untuk belajar melepas sejak bayi sampai dengan saat ini, bahkan sampai nanti di ranjang kematian pun di dalam sistematika Dharma itu sudah diajar melepas, yaitu dengan berbagi materi dulu, apakah itu dengan berbagi mainan, berbagi dana makan, dan lain sebagainya, sanggadana di masa katina, dan sebagainya, itu sebetulnya belajar melepas. Kemudian yang tadi sudah ditanya lebih awal lagi oleh Bu Nancy itu sebetulnya adalah bagaimana kita belajar melepas secara batin, yaitu dengan, kalau tadi saya mengatakan ada shortcut-nya, dengan mengatakan yes, memang dia seperti itu, memang kita seperti ini, memang begitulah kenyataannya. Jadi itu tadi sudah terjawab semua, sebetulnya tinggal Anda mengulang dari 15 menit yang saya jelaskan dan pertanyaan dari Ibu Nancy. Begitu Pak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bapak Hendra Halim. Ya, nah terima kasih juga untuk Bante. Nah, ini berikutnya ada pertanyaan dari Zoom ya, dari Saudari Evelyn Metananda. Ya, Saudari Evelyn menanyakan, Bante, bagaimana keadaan arwah yang belum bisa melepaskan keluarganya? Oh, oke. Ini kalau dari sisi kemelekatan dari sisi arwah nih Bante. Ya, menurut dari Bante bagaimana ini? Wah, Terima kasih, Bante. ini waktu saya menjadi arwah saya juga enggak tahu ya. Saya dulu waktu saya jadi arwah saya lupa gimana ya dulu ya. Nah, jadi saya tidak memahami ini karena saya tidak berbicara dunia arwah dan saya bukan bagian dari indigo. Saya juga bukan orang yang bisa melihat makhluk lain dan lain sebagainya. Jadi saya lebih, kalau sekarang bagaimana ya keadaan arwah yang belum bisa melepaskan keluarga, mungkin saya hanya berdasarkan buku yang pernah saya baca, ya. Di situ disampaikan kalau ada keluarga atau anggota keluarga atau seseorang yang meninggal dan dia belum bisa melepaskan keluarganya, maka dia cenderung terlahir di sekitar keluarganya. Sehingga kadang-kadang ketika si A meninggal, kemudian keluarganya ini malam-malam kadang kok masih seolah-olah mendengar batuknya si A ya di kamarnya yang biasa dia tinggal. Nah, jadi kenapa kok saya dengar-dengar seperti itu? Nah, itu ada kemungkinan mendiang itu waktu meninggal masih melekat dengan keluarganya, sehingga dia terlahir di sekitar keluarganya. Kemudian kadang-kadang kalau mendiang itu misalnya sering jalan misalnya di rumahnya itu, kemudian nanti kita juga mendengar, kok seperti langkah kakinya mendiang ya, seperti sandalnya, gerakannya seperti ini, seperti diseret dan lain sebagainya. Padahal ketika kita keluar, kita tidak ketemu siapa-siapa. Nah, kisah-kisah semacam itu sebetulnya menjadi kisah yang menjadi ilustrasi dari orang-orang yang ketika meninggal belum bisa melepaskan kemelekatan dengan keluarganya. Termasuk nanti dia bisa memberikan mimpi. Misalnya, beberapa hari kemudian dia kasih mimpi, itu ya, tolong ada catatan di bawah komputer yang ada di bawah monitor itu, biasanya monitor ada dudukannya, kemudian di bawahnya itu ada catatan, saya menyembunyikan catatan, tolong dibuka. Nah, kemudian keluarganya mimpi, itu kemudian coba dibuka sungguhan ada catatan. Nah, apakah catatannya positif? Kalau positif bahwa itu ternyata adalah merupakan surat wasiat peninggalan ini akan dibagi kepada siapa. Tapi juga bisa catatan negatif, yaitu catatan hutang piutang, yaitu aduh dia ternyata si mendiang ini punya hutang kepada si A, si B, si C. Aduh sudah mati saja masih ngerepoti ya. Itu juga ada. Tetapi itu ada yang dalam bentuk mimpi, dan mimpi itu tidak selalu oleh anggota keluarga, karena mimpi yang mendiang
bagikan itu kadang pokoknya yang gelombangnya nyambung. Misalnya kadang bisa pembantunya, kadang bisa temannya, kadang bisa tukang parkir depan rumah, kadang tetangganya, kadang teman di tempat yang di luar negeri, dan lain sebagainya. Itu bisa. Jadi, kalau pengalaman saya sebagai arwah, saya belum tahu. Tapi, kalau cerita-cerita arwah yang meninggal dengan kemelekatan, ya itulah yang pernah saya baca di berbagai sumber. Mudah-mudahan ini bisa menjawab, sehingga nanti pada satu ketika kalau mimpi tentang mendiang dan lain sebagainya, bagaimana yang harus kita lakukan? Nah, ini yang paling penting malahan. Justru kalau sekarang, saya mimpi mendiang, ngasih tahu di bawah komputernya, laptopnya, atau di bawah monitornya ada catatan dan sebagainya, apa yang harus saya lakukan? Nomor satu, ya tentu Anda mengerjakan apa yang dipesankan mendiang. Nomor dua, benar atau salah, Anda sering mengucapkan saja, semoga mendiang bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Supaya mendiang terlahir di alam manapun juga, semoga dia bahagia. Dan kebahagiaan itu nanti akan mengkondisikan mendiang terlahir di alam yang lebih baik lagi. Kemudian juga sering-seringlah melakukan pelimpahan jasa atas nama mendiang, yaitu berbuat baik dengan pikiran, berbuat baik dengan ucapan, berbuat baik dengan badan atas nama mendiang. Semoga dengan kebajikan ini, mendiang terlahir di alam manapun juga, dengan kemelekatan apapun juga, semoga mendiang berbahagia. Itu yang lebih penting, yaitu keluarga mendoakan kepada mendiang. Apakah mendiang melekat atau tidak, kita sebetulnya sudah tidak bisa mengurus hal itu. Ya, begitu. Saya kembalikan Ibu Nancy. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Bante. Nah, ini dari pertanyaan yang tadi yang luar biasa, saya juga dapat satu pencerahan lah, ya, ting gitu ya. Nah, bahwa sebelum kita meninggal nih, mumpung kita masih hidup ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari ya, ayo berlatih melepas ya, supaya nanti kalau sudah meninggal gak melekat ya. Oke, nanti nyusahin bukan diri aja, tapi nyusahin banyak ya, banyak orang yang masih hidup. Ya, kita berlatih ya mulai sekarang ya. Oke, nah ini berikutnya ya, Bante, ini ada raise hand nih dari Ibu Aling ya. Untuk Ibu Aling silakan. Ya, layar dan waktu dipersilakan. Mana? Namo Buddhaya Bante. Aduh, pengen nangis. Saya sering nonton YouTube-nya Bante semenjak suami saya meninggal. Suami saya meninggal baru hampir 5 bulan. Saya pernah ngedenger ceramah Bante yang mengatakan kalau memang pengen bersatu lagi dengan suami, setiap kebaikan yang kita lakukan, katakan dalam hati, semua kebaikan ini saya ingin di kehidupan nanti, saya ingin bersama dengan dia lagi sebagai suami istri. Hampir semua ceramah Bante saya dengerin, tapi tentang kematian. Dan yang saya ambil itu semua adalah karma. Saya jujur sampai detik ini saya belum bisa nerima dan belum bisa ikhlas, karena di mana ada saya pasti ada dia. Saya bertanya-tanya kepada semua orang, apa benar dia udah waktunya? Karena dia masih muda. Bahkan saya sempat nanya ke Cimeta Suryawijaya yang di Buntek Bio Tangerang, Ci, apa benar orang baik cepat meninggal? Sampai saya diskus sama Bante yang di Bogor, sampai ke Romo, semuanya saya tanya. Saya penasaran, suami saya lahir di alam mana, dan apakah saya bisa bersatu lagi di kehidupan nanti dengan dia? Berat Romo, berat Bante, saya ngejalaninya. Bante bilang berduka sampai 3 tahun, 2 tahun. Saya baru 4 bulan lebih aja berat badan saya udah turun 10 kilo lebih, rambut rontok habis. Hidup saya udah gak ada tujuan Bante, benar-benar hambar semuanya. Saya cuman menantikan siang berganti malam, malam berganti siang. Sampai saya sempat kepikiran pengen bunuh diri, tapi beberapa ramani, kamu akan menyesal. Karena saya nggak bisa kehilangan dia. Saya merasa dia belum waktunya. Saya harus gimana? Dari ceramah Bante pernah ngajarin ke kita,
meditasi. Saya nggak bisa, dari suami saya ada pun dia bisa meditasi, tapi saya nggak bisa. Saya sering diajak sama dia. Saya capek jalanin hidup ini, Bante. Capek, sungguh capek. Ya, Bu Aling, kita paham ya kondisi kehilangan Bu Aling, dan karena masih baru, kita juga ya seperti tadi yang Bante sampaikan bahwa butuh waktu. Ya, semua orang itu berbeda. Ada yang mungkin cepat, ada yang mungkin butuh waktu lama. Dan sekarang karena Bu Aling punya kesempatan nih, karena baik untuk bisa langsung berdiskusi sama Bante, apa yang menjadi pertanyaan dari Bu Aling untuk Bante? Saya harus bagaimana, Bante? Apa yang harus Ibu Aling lakukan seperti itu dalam kondisi seperti ini? Iya, sampai saya pengen cari orang hipnotis, tolong hipnotis saya bahwa saya lupa sama dia, bahwa saya pernah bersuami istri sama dia, itu lupa. Saya capek jalanin hidup ini, Bante. Saya udah bosen, ya kan? Tapi tetap di pikiran saya. Ya, baik Bu Aling. Memang nggak mudah, memang ya pasti terasa berat. Ya, silakan kami berikan pertanyaannya kepada Bante. Bante, dalam kondisi yang nggak mudah, yang berat seperti yang sekarang dialami oleh Bu Aling, apa yang bisa dilakukan atau tips apa yang bisa disampaikan ke Bu Aling sehingga ya mungkin dia supaya bisa lebih move on lagi? Terima kasih. Baik, ya jadi yang pertama tentu saya harus mengucapkan ikut prihatin dengan kepergian suami yang baru berlangsung selama 5 bulan yang lalu. Sehingga tentu saat-saat ini adalah masa-masa yang sangat-sangat kehilangan, sehingga saya sangat memaklumi apa yang dirasakan Ibu tadi, karena memang masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menerima kenyataan ini. Nah, saya menyarankan kalau sekarang Ibu terpikir tentang mendiang, sebaiknya segera diganti pikiran itu dengan doa untuk mendiang. Jadi kita mengabaikan mendiang itu lahir di mana kita nggak usah pusing, karena itu masing-masing punya karmanya sendiri. Dan Ibu kan kepingin nanti kalau lahir lagi kan punya pasangan hidup dia lagi. Nah kalau kepingin lahir lagi punya pasangan hidup dia lagi kan tentu tidak bisa minta dihipnosis supaya lupa semua, karena nanti malah jadi nggak pasangan hidup dengan dia. Tetapi justru sekarang kita mendoakan dia. Tiap kali sedih seperti hari ini atau seperti saat ini, Ibu kemudian mengulang di dalam batin, semoga engkau bahagia, atau Ibu memanggil dia namanya khusus misalnya, atau namanya dia langsung, atau hanya cukup semoga mendiang bahagia, semoga mendiang bahagia. Anda ulang-ulang itu terus sampai batin Anda menjadi lebih tenang. Nah, kemudian tadi ada niat untuk bunuh diri, ini hal yang sangat luar biasa salah. Kalau Anda juga punya, kemudian aduh aku semangat hidupnya kok jadi tidak ada, saya merasa hidup tidak bermanfaat. Ya ini berarti Anda hanya mencintai diri Anda sendiri. Tetapi Anda tidak mencintai mendiang. Kok bisa seperti itu? Karena Anda berpikir Anda yang telah terpisahkan dari mendiang. Anda berpikir bahwa Anda sudah tidak memiliki mendiang, sehingga saya merasa saya sudah tidak bisa melanjutkan kehidupan saya karena tidak ada mendiang. Jadi sebetulnya konsep itu menjadi konsep diri sendiri ini yang terlalu dicintai. Kalau sekarang kita mencintai mendiang, maka justru seperti yang tadi saya sampaikan, mendiang ini punya pesan apa ya? Mendiang ini punya rencana apa ya? Apalagi dia masih muda, pasti dia punya rencana, cita-cita, angan-angan yang tinggi sekali. Apa ya? Wah, kalau begitu, saya harus wujudkan. Ya, kalau di beberapa tempat kita sering tahu tuh, ada si A meninggal, kemudian keluarganya gimana? Membikin yayasan si A, membikin yayasan atas nama si A untuk misalnya menyantuni orang-orang yang menderita misalnya, atau yayasan atas nama mendiang ini untuk misalnya berkarya di dalam kegiatan sosial dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan cinta kita kepada mendiang. Nah, sekarang kalau Ibu sudah punya anak misalnya, berarti Ibu juga punya renungan. Wah, aku sekarang punya kewajiban sebagai ibu sekaligus sebagai ayah. Aku mendapat kepercayaan dari mendiang, aku sebagai ibu sekaligus sebagai ayah.
karena aku sebagai ibu dan sekaligus sebagai ayah, aku harus mendidik anak-anakku ini dengan baik, mendidik anak-anak mendiang ini dengan baik, sehingga satu ketika anak-anak ini menjadi anak yang sukses, anak yang baik, anak yang membanggakan orang tuanya, maka aku ikut berbahagia karena aku tidak mengecewakan mendiang. Walaupun mendiang sudah tidak ada lagi bersama aku, tapi aku masih melanjutkan cita-citanya, melanjutkan karyanya, sehingga aku tidak lagi menimbulkan kekecewaan bagi mendiang di alam kelahiran yang sekarang. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita kemudian membangun nasib kita, mengubah kesedihan menjadi motivator untuk maju, mengubah rasa kehilangan menjadi motivator untuk meningkatkan semangat hidup kita, sehingga kita membuktikan kepada lingkungan bahwa mendiang tidak salah pilih menjadikan diri kita sebagai pasangan hidup, karena diri kita menjadi orang yang tabah, diri kita menjadi orang yang kuat, diri kita menjadi orang yang tahan goncangan, tahan benturan, berani melawan dengan kesulitan-kesulitan itu. Nah, kalau kita bisa begitu, itu membanggakan mendiang. Kalau itu bisa membanggakan, maka dengan memiliki keyakinan yang sama, memiliki kemoralan yang sama, memiliki kedermawanan yang sama, memiliki kebijaksanaan yang sama, dengan memiliki 4 kesamaan ini, mungkin nanti setelah kelahiran ini, bisa saja berkumpul dengan mendiang di tempat yang lain sebagai pasangan hidup. Tapi ketika kita punya keyakinan yang kuat kepada Dharma, tetapi kita tidak memiliki kemoralan karena kita berniat untuk bunuh diri, membunuh makhluk saja kita dilarang, membunuh makhluk saja kita melakukan pelanggaran sila, apalagi kita membunuh diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah silanya saja tidak sama, kita tidak punya kerelaan untuk berbagi waktu dengan keluarga, berbagi cinta kasih, berbagi doa dengan mendiang, kemudian kita tidak memiliki kebijaksanaan sehingga kita merasa hidup ini tidak ada artinya lagi, maka bagaimana kita bisa menjadi satu lagi dengan mendiang di alam kelahiran yang sekarang? Justru ketika kita ditinggal oleh mendiang ini, kita harus membuktikan kepada mendiang, membuktikan kepada keluarga mendiang, membuktikan kepada keluarga sendiri bahwa saya orang yang pantas untuk menjadi ayah dan ibu. Saya layak sebagai ayah sekaligus sebagai ibu untuk mewujudkan cita-cita dan harapan luhur dari mendiang. Nah, kalau nanti Anda setelah proses berkabung ini selesai dan Anda punya niat untuk seperti itu, maka Anda sudah berhasil mengubah penderitaan menjadi dorongan semangat untuk mewujudkan atau mengubah hidup Anda menjadi lebih cerah daripada saat mendiang sudah tiada lagi. Nah, kalau tapi Anda terus tidak bisa berubah, maka sebetulnya Anda telah menghilangkan kesempatan untuk bisa terlahir kembali bersama dengan mendiang sebagai suami istri. Karena itu, pilihan ada di tangan Anda. Kalau Anda merasa sedih terus, tidak bisa melepas walaupun sudah sampai 3 tahun, maka sesungguhnya Anda sudah membuat kesempatan Anda menjadi lebih kecil ya untuk berkumpul dengan mendiang. Tapi kalau sekarang, mulai sekarang ini, setiap kali ada kesedihan, Anda kemudian mengulang, semoga engkau bahagia, semoga semua makhluk bahagia, dan terus Anda lakukan itu sampai pelepasan itu benar-benar bisa Anda jalani, dan Anda bisa maju untuk rumah tangga Anda tanpa mendiang, maka Anda memperbesar kemungkinan terlahir kembali tetap sebagai pasangan hidup mendiang. Pilihan ada di tangan Anda. Anda mau terus bergabung, sedih terus seperti ini, atau Anda mau berubah, itu semua tergantung pada Anda. Semoga hal ini bisa dimengerti. Sekali lagi, saya ikut prihatin dengan kepergian mendiang. Semoga Ibu bisa segera berubah dan bisa lebih bersemangat menghadapi kesendirian dalam hidup ini. Semoga demikianlah yang terjadi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Nenzi.
Ya, terima kasih Bante atas jawabannya yang luar biasa. Nah, Bu Aling, seperti tadi yang juga disampaikan Bante, ya kita semua yang hari ini hadir turut prihatin atas kejadian yang menimpa Ibu ya. Dan itu semua orang pasti ngalamin kehilangan. Nah, mau sedih, mau bersedih atau larut dalam kesedihan, itu semua masalah pilihan. Anda mau berhenti di situ atau Anda mau menjadikan ini semangat seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bante. Dan silakan, tadi Ibu juga sudah menyampaikan bahwa bila sepertinya Ibu sudah nggak kuat banget, mungkin Ibu bisa juga mencari tenaga bantuan ya, seperti psikiater atau psikolog ataupun seorang hipnoterapis untuk membantu Anda ya, membantu Anda untuk melewati masa-masa sulit Anda. Dan bila Anda punya budget untuk itu, monggo silakan ya. Nah, supaya yaitu hidup Anda mungkin bisa lebih cepat, lebih baik ya. Silakan. Nah, ini berikutnya Bante, ada pertanyaan dari YouTube ya, dari saudari Beatrix Cendana. Ya, Bante katanya jika kita nih sudah memiliki masa lalu yang buruk dan sudah berusaha untuk melepaskan pikiran itu sejak lama, tapi tiba-tiba suatu hari itu teringat lagi. Wajar nggak sih ya Bante ya? Baik, itu wajar banget ya. Makanya tadi kalau yang kita penanya sebelumnya ini Bu Aling misalnya, kepingin, wah kalau bisa saya dibikin lupa. Sebetulnya tidak perlu. Kita yang penting adalah belajar menerima masa lalu itu sebagaimana adanya. Kita juga belajar menerima yang lebih penting lagi saat ini sebagaimana adanya. Manusia itu memiliki 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu itu adalah saat ini atau sekarang yang sudah lewat. Masa depan adalah masa sekarang yang belum datang. Masa lalu itu adalah hanya ada di kenangan saja. Walaupun 1 menit yang lalu itu hanya kenangan. Apalagi 1 jam. 1 jam yang lalu tadi saya di mana ya? Itu hanya kenangan. 1 hari yang lalu, 1 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, itu hanya kenangan. Sebaliknya, yang akan datang, itu masih impian, masih khayalan. Jadi, 1 menit yang akan datang masih impian, masih khayalan. 1 tahun yang akan datang juga masih impian, masih khayalan. Kenapa? Karena saat inilah sebetulnya kenyataan. Nah, sekarang Anda sudah melakukan 1 tindakan baik atau buruk di masa lalu. Kemudian Anda merenungkan, aduh, kok ini sesuatu yang baik ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan di dalam 15 menit pertama tadi juga, bahwa ini yang sudah baik ini, sekarang kita tingkatkan di masa sekarang, supaya yang baik di masa lalu itu bisa terwujud kembali, mungkin lebih baik di masa depan. Sedangkan, kalau saya sudah punya kekeliruan di masa lalu, ada hal buruk di masa lalu, maka sekaranglah kesempatan saya memperbaiki. Jangan sekarang saya hanya menyesali, kemudian tidak ada yang kita lakukan. Sudah, itu kita terima sebagai kenyataan, kita perbaiki saat ini untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Nah, kemudian kok saya masih kepikiran biasa. Manusia tidak bisa menghilangkan ingatan itu, apalagi itu berkesan. Karena itu berkesan buruknya atau berkesan baiknya, itu sulit untuk hilang. Kita pun, misalnya kita sudah umur 50 tahun misalnya, kadang-kadang kita masih ingat, waktu SD itu dulu kita bagaimana, diperlakukan sama teman kita sebaiknya sebagaimana, atau diperlakukan buruk oleh teman kita bagaimana. Kita yang sudah 30 tahun atau 50 tahun saja masih ingat waktu TK atau SD. Karena dia berkesan. Nah, apalagi hal yang seperti itu. Nah, sekarang yang penting, itu seperti dengan tadi Ibu Aling, kita menjadikan pengalaman ini kalaupun buruk sebagai motivator kita untuk berubah saat ini. Supaya kita yang memiliki saat ini jangan terpaku dengan masa lalu terus. Tetapi sekarang kita yang memiliki saat ini, memperbaiki masa lalu di saat ini dan membangun masa depan juga dari saat ini. Karena inilah real kenyataan. Masa lalu kita pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Masa depan kita akan hidup, tapi kita belum tentu hidup. Hidup adalah saat ini, jadi kita maksimalkan. Nah, sekarang, aduh saya kok punya pikiran buruk. Biarkan saja.
untung itu sudah milik masa lalu. Memang aku dulu pernah melakukan itu ya. Kalau tadi saya ada shortcut yang saya sampaikan ke Ibu Nancy tadi, ya memang aku begini, memang aku demikian. Nah itu juga kita pakai di sini sebagai shortcutnya, yaitu ya memang aku masa lalu sudah melakukan itu. Tapi itu kan masa lalu, walaupun 1 menit yang lalu, itu kan masa lalu. Sekarang kan aku sudah tidak melakukan. Dan di masa depan aku juga bertekad untuk tidak melakukan. Nah, dengan cara seperti itu, batin menjadi tenang. Karena kita sudah tidak terjebak masa lalu, atau kita khawatir dengan masa depan. Masa depan itu ada yang menyenangkan, ada yang menakutkan. Yang menyenangkan kita kondisikan saat ini mulai kita kerjakan. Misalnya, kayaknya nanti masa depan ini saya akan membuka usaha misalnya. Wah, ini bakal selesai tahun ini saya akan membuka usaha. Itu sesuatu yang menyenangkan mungkin, dan itu kita harus siapkan saat ini, bahwa sekarang saya harus persiapkan dengan banyak hal. Apakah itu dari barang dagangannya, dengan harganya, dengan pengangkutannya, dan lain sebagainya, kurirnya, dan lain sebagainya. Tapi usaha ini juga hal yang menakutkan. Aduh, nanti kalau sepi bagaimana? Nah, itu juga kita mulai saat ini dengan memikirkan risiko terburuknya, dan kita mulai kurangi dari saat ini. Jadi kita melangkah dengan berpikir, aduh, terburuknya dagangan, kalau rugi bagaimana ya? Saya modalnya X rupiah. Kemungkinan terburuk adalah X rupiah itu habis. Oke, sanggup nggak saya? Kalau sanggup, saya mulai kerja. Tapi kalau saya nggak sanggup, sanggup saya berapa? 75% dari X atau 50% dari X. Nah, jadi kemudian saya persiapkan, ruginya pun saya persiapkan dari sekarang. Oh, saya bisanya itu hanya 60%. Kalau 60% ini habis, dari X itu 60%-nya habis, saya masih bisa hidup, masih bisa bertahan. Oke, kalau gitu saya buka usaha dengan modal 60%. Karena saya juga harus berpikir tentang kerugian, kehancuran usaha saya. Tapi saya juga harus mempersiapkan hal yang terbaik, karena saya juga harus siap untuk memperoleh kebahagiaan ketika usaha saya lancar. Nah, dengan cara demikian, maka kita menjadikan saat ini benar-benar menjadi saat yang berharga. Tidak lagi terpengaruh masa lampau, karena masa lampau itu hanya pelajaran, sedih maupun senang itu menjadi pelajaran, masa depan pun juga pelajaran, sedih maupun senang, karena saat inilah kita yang melaksanakan pelajaran itu untuk memperbaiki masa lampau, membangun masa depan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan silakan dilanjutkan oleh Ibu Nancy. Ya, terima kasih Bante atas jawabannya yang luar biasa. Jadi, teman-teman sekali lagi ya, masa lalu itu wajar ya untuk tiba-tiba teringat kembali. Oke, itu adalah hal yang wajar dan umum sekali. Jadi nggak apa-apa ketika teringat, yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Seperti tadi yang sudah Bante sampaikan ya, apakah ini hal yang baik yang teringat ini, kita mau teruskan dan tingkatkan, atau hal buruk yang teringat, mau kita perbaiki supaya tidak terulang lagi ke depannya. Nah, ini mengingat keterbatasan waktu ya, sebenarnya antusias dan pertanyaan dari para peserta nih, terutama yang rese nih banyak banget ya. Nah, kami harus mohon maaf nih karena keterbatasan waktu ya. Ini sepertinya ini satu tanda keras, kode keras ya buat Yayasan Samaditi ya untuk mengadakan acara seperti ini lagi yang luar biasa ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Bante dari Zoom ya, dari Danawira ya. Bante, belajar melepas materi mungkin lebih mudah dibandingkan melepas rasa kesal terhadap seseorang. Nah, bagaimana cara melatih melepas rasa kesal itu? Silakan Bante. Ya, rasa kesal, rasa marah, rasa jengkel sama seseorang, sebetulnya itu sumbernya dari keinginan kita sendiri. Jadi, sebetulnya yang kita lepas ya mental kita itu, dengan kita menyadari bahwa memang dia begitu. Jadi kenapa saya kesal sama si A? Karena si A itu saya berharap, mestinya si A, kamu kalau ngomong tuh ya yang baik. Si A, kamu itu kalau kerja ya yang rajin. Si A, kamu kalau sekolah tuh yang pandai. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya si A tidak seperti itu. Kenyataannya si A tidak memenuhi harapan kita. Jadi kita cengkel, gergeten. Nah, makanya
kita tadi kasih shortcut-nya tadi ketika pertanyaan Ibu Nancy ya, di awal sekali pertanyaan pertama. Nah ini enaknya nanti kalau kita ada rekaman karena kita melalui YouTube kan, nanti kita buka lagi, kita ingat lagi di 15 menit pertama itu kuncinya semua diskusi kita hari ini. Kemudian ada pertanyaan Ibu Nancy itu menambah lagi kuncinya yaitu yang disebut dengan shortcut-nya. Yang kita mengatakan ya memang dia begitu. Nah sekarang saudara-saudara, di dunia ini ada dua kata yang selalu kita ucapkan. Biasanya kita ketika melihat orang yang bikin kesel itu, kenapa sih kamu begitu? Nah, kenapa? Kemudian kita kenapa tiap kali begitu, kenapa sampai 15 tahun? Akhirnya, sudahlah memang dia begitu. Jadi kita mengatakan memang ini karena kita capek. Capek ngomong kenapa. Nah, kita biasanya kadang itu juga saya ketemu dengan beberapa ibu yang barusan melahirkan gitu. Kemudian bayinya kalau malam nangis. Wah, itu bayi itu kadang-kadang ada yang kalau malam malah nangis, kalau siang tidur. Padahal orang tuanya kan tidak bisa siang tidur, malam kerja, kan tidak mungkin mengurus bayi itu. Nah, siang dia kerja, malam juga kerja lagi karena bayinya nangis terus. Nah, dia lalu tanya, kenapa sih anakku kok kalau nangis mesti dia malam? Kenapa? Itu kalau sampai dia terus begitu lama-lama, rasanya benci jengkel dengan anak yang nangis tiap malam. Baru enak-enak tidur, nangis. Baru enak-enak tidur, nangis. Nah, coba sekarang kita balik dengan mengatakan memang bayiku punya kebiasaan yang berbeda dengan bayi lain. Dia tidurnya siang, nangis malam. Nah, begitu dia bisa katakan memang, maka nanti kenapa ini nanti mencari solusi itu ketika pikiran masih fresh, tenaganya masih banyak, itu kemudian dia hanya berpikir, kenapa ya? Coba aku periksakan ke dokter, siapa tahu mungkin malam ini suasana tidak nyaman di kamar, sehingga mungkin dia terlalu dingin atau apa. Nah, jadi akhirnya ketemu jalan keluar. Tapi kalau kita kenapa, akhirnya yang jadi adalah kejengkelan. Demikian pula dengan orang yang membuat kesel itu tadi. Cobalah Anda mengatakan memang dia begitu. Ini shortcutnya ya. Kalau kita mau melepas secara mental, sebetulnya keakuan kita adalah memang dia begitu. Memang si A begitu. Memang si B begitu. Memang si C begitu. Kalau kita sudah bisa sering mengatakan memang kepada orang-orang di lingkungan kita, termasuk kepada diri kita, memang aku ini harus begini nih. Nanti akhirnya kita bisa menjadi lebih tenang dan bisa berpikir kenapa ya? Kenapa ya nanti kalau dia seperti itu, kenapa ya? Nanti apa perlu saya bantu ya? Nah, jadi kenapa ya saya seperti ini? Memang saya begini, tapi kenapa ya? Kenapa saya begini? Mungkin apa bisa saya perbaiki ya? Saya tingkatkan lagi. Nah, akhirnya dengan kata memang dan kenapa ini, kita nanti lebih mudah menerima kenyataan dan lebih mudah membangun sesuatu yang positif dari kenyataan yang ada, daripada bertanya kenapa, yang akhirnya memang ini hanya menunjukkan rasa lelah kita berkumpul atau bertemu dengan orang yang menjengkelkan itu. Ya mudah-mudahan ini masih teori, tetapi ada beberapa contoh-contoh singkat tadi, contoh bayi dan lain sebagainya itu, mudah-mudahan nanti bisa difahami dengan baik, sehingga Anda menghadapi siapapun juga menjadi tidak kesel, tidak jengkel, tidak gemes, tidak marah, karena ya memang dia begitu. Seperti misalnya, aku takut sama anjing. Ya memang dia takut, jadi tidak usah dipaksa. Memang dia takut. Nah, kenapa takut? Mungkin dari kecil dia tidak terbiasa dengan anjing. Nah, mau dicari solusi, ya bisa. Nanti pelan-pelan dibelikan mainan anjing dulu, yang dari karet misalnya, kemudian yang nanti mainan yang ada bulunya misalnya, yang kemudian nanti akhirnya dengan anjing kecil misalnya, baru bisa. Tapi ketika kita marah, kenapa sih kamu sama anjing aja takut padahal ini anjing baik? Tidak akan mengobati masalah. Justru kita, ya memang dia takut. Ada orang tidak pandai sekolahnya, memang dia tidak pandai sekolahnya. Kenapa? Oh, ternyata dia di rumah itu merawat ibunya yang stroke misalnya. Jadi tidak ada kesempatan untuk belajar. Nah, dengan kata memang, akhirnya kenapanya itu mencari solusi. Tapi kalau kita kenapa duluan, kita mau mengubah kenyataan, kita menganggap luar kita itu yang salah. Tapi kalau
memang dia begitu, itu kita mengubah pikiran kita untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya. Begitu jawabannya, semoga bermanfaat juga untuk yang lain, dan saya kembalikan kepada Ibu Nancy. Terima kasih. Terima kasih Bante. Ya, nah ini ada pertanyaan ya dari YouTube, ya dari saudari Amelie. Oke, bagaimanakah cara kita mengajarkan pelepasan kepada orang tua sepuh yang belum mengerti Dhamma? Silakan Bante. Ya, mengajar kepada orang tua ini ya tentu tidak semudah mengajar anak ya, tapi itu secara umum. Karena kalau mengajar anak tadi sudah saya sampaikan dengan kita menjadi contoh untuk anak-anak itu. Misalnya, kenapa ya saya kok rela tadi berbagi untuk panti asuhan demikian banyak, padahal kita sendiri bukan orang yang berkecukupan. Nah, itu kemudian kita menjelaskan kepada anak untuk kerelaannya itu dalam bentuk mental kita, bahwa kita senang kalau orang lain berbahagia akan kembali pada diri kita. Tapi kalau untuk orang tua kadang-kadang sulit. Nah, makanya biasanya kalau di masyarakat kemudian menggunakan shortcut juga, yang namanya sudahlah, diikhlaskan saja, direlakan saja. Sebetulnya itu kalimat-kalimat itu adalah untuk mengkondisikan orang tua itu belajar melepas lebih cepat. Tentu tidak mudah, apalagi dia mungkin latihan pelepasan materinya saja belum. Jadi kadang-kadang diajak pelepasan materi, misalnya, ayo, Pa, Ma, kita berdana yuk, berdana makan. Untuk apa berdana makan? Oh, biara bantainya saja di wihara sudah makannya banyak. Kita kok berdana makan lagi kepada dia. Terus ya sudah, kita nggak berdana makan ke pantai, kita berdana makan, misalnya kita bagi-bagi nasi bungkus ke orang-orang di pinggir jalan. Untuk apa? Biar aja mereka. Nah, kadang dia secara materi saja belum bisa berbagi, apalagi berdana secara mental, pelepasan secara mental. Nah, kalau sudah begitu bagaimana? Nah, sebagai anak atau sebagai anggota keluarga, kadang mengkondisikan orang tua itu mendengar ceramah-ceramah Dharma, itu dengan misalnya menyetelkan, ada ceramah begini, kemudian kita setelkan mungkin di televisi yang besar, kan televisi sekarang kan smart TV, jadi gampang kita masuk lewat YouTube, kita lihat dari YouTube, kemudian smart TV kita setel seperti ini, sehingga orang tua mungkin walaupun di kamar, dengerin sambil tiduran gini, mungkin dari ceramah-ceramah dari YouTube itu mungkin ada yang cocok. Dan kemudian dia mulai lebih baik, pelan-pelan. Tapi kalau dia tidak ngerti bahasa Indonesia misalnya, nah kita gunakan ceramah-ceramah di YouTube yang ada bahasa yang sesuai dengan orang tua kita, sehingga dengan bahasa yang sama, dan kemudian ceramah damanya itu di rumah karena melalui smart TV misalnya, maka hasilnya orang tua akan lebih bisa belajar secara teori pelepasan. Kemudian kadang kita sebagai anak juga sering mengatakan, sudahlah Pak, ikhlaskan aja. Kamu masa lalunya seperti itu, kenapa harus kamu pikiri? Memang kakakmu seperti itu, adikmu seperti itu, terhadap harta keluarga seperti itu. Tapi kamu mikiri terus untuk apa? Atau kita hidup ini sudah cukup. Sekarang memang hakmu diambil, tapi sekarang kamu mau protes juga enggak bisa. Kamu hanya ngeluh terus untuk apa? Nah, kecuali kamu bisa protes, kamu bisa komunikasi dengan kakak atau dengan adikmu tentang harta warisan ini, ya mungkin kamu bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau cuma menggerutu terus nggak ada gunanya. Nah, jadi kita masukkan data itu secara pribadi, tapi juga kita masukkan data-data lewat YouTube itu tentang ceramah-ceramah Dhamma yang lain. Sehingga hasilnya nanti orang tua setahap demi setahap bisa mengerti pelepasan, karena hasilnya itu adalah dia harus melepaskan egonya sendiri pada saat kelahiran ini selesai, kelahiran sebagai manusia ini selesai, dia harus melepaskan apa yang dia cari, dia akan tinggalkan karena dia hanya membawa apa yang dia pernah berikan di dalam kehidupan. Yang dia cari adalah keluarga, materi, kedudukan, posisi, dan segala macam ini, itu dia akan tinggalkan. Tapi yang dia bawa adalah yang dia pernah berikan, kebajikan yang pernah dia berikan, memaafkan orang yang pernah dia berikan, perhatian yang pernah dia berikan, kasih sayang yang pernah dia berikan, kerelaan yang
pernah dia berikan, itulah bekal dia untuk lahir di alam kelahiran yang selanjutnya, dalam kelahiran di alam bahagia. Jadi dengan pelepasan yang besar itu, nanti dia sudah siap ketika kita sebagai anak mengajarkan dia secara langsung, memberikan masukan-masukan, bukan mengajarkan, tapi memberikan masukan-masukan, dan mengkondisikan dia belajar dari berbagai media yang sudah ada di sekitar kita, mungkin dengan HP, mungkin kita bacakan itu pesan dari WA group, atau mungkin kita bacakan dari Facebook, dari Instagram, dan sebagainya. Pesan-pesan Dharma semacam ini tentang pelepasan cukup banyak. Karena inti Dharma adalah hidup tidak kekal, karena itu Anda harus hidup dalam ketidakkekalan ini dengan menyesuaikan diri. Karena Anda tidak bisa melawan ketidakkekalan, tapi Anda harus menyesuaikan diri agar Anda bisa berbahagia walaupun menghadapi ketidakkekalan. Bahagianya gimana? Ketika Anda mampu melepas. Ya, mudah-mudahan ini sebagai teorinya, nanti dipraktekkan di rumah masing-masing dengan versi yang berbeda-beda, karena tiap keluarga mempunyai ciri khasnya masing-masing. Begitu, Ibu Nancy, silahkan lanjutkan. Ya, terima kasih Bante atas jawaban yang luar biasanya. Pertanyaannya juga sangat luar biasa ya. Nah, berikutnya ada satu pertanyaan lagi ya, ini terakhir dari Gamatama ya. Masih banyak pertanyaannya Bante yang masuk. Ya, cuma maaf ya teman-teman ya Bapak Ibu, saudara-saudari, terpaksa kita harus cut ya, mengingat waktu juga. Nah, ini dari Gamatama ya. Bante mau nanya, bagaimana untuk melepaskan sesuatu yang diinginkan yang belum pernah tercapai? Apakah kita menyerah begitu saja? Apakah ini termasuk kategori pelepasan mental? Jadi maksudnya menyerah itu termasuk kategori pelepasan mental. Silakan Bante. Ya, ini sebetulnya kita kan tadi menjadikan masa lalu ini sebagai pelajaran. Jadi kalau tadi kan kita punya 3 masa ya. Masa sekarang adalah kehidupan kita saat ini, masa lalu adalah yang tadi. Itu hanya tinggal kenangan, tapi jangan lupa itu pelajaran. Dan masa yang akan datang, mau 1 menit yang akan datang, setahun yang akan datang, itu adalah masa yang akan datang yang masih berupa khayalan. Kenyataan adalah saat ini. Kenyataan yang sudah lewat menjadi masa lalu, kenyataan yang belum datang menjadi masa depan. Nah, masa lalu kita punya keinginan, tapi kok nggak tercapai, nggak masalah. Jangan juga menyerah, karena kadang-kadang kita itu justru menjadikan masa lalu ini yang baik kita tadi tingkatkan di masa sekarang untuk membangun masa depan, yang buruk kita jadikan pelajaran, supaya di masa depan tidak terjadi lagi. Nah, sekarang bagaimana nih kegagalan di masa lalu? Saya punya keinginan kok nggak tercapai. Oke, saya jadikan itu sebagai pelajaran bahwa saat ini memang tidak tercapai. Kalau kita mau pakai gampangnya, kita pakai contoh agak nyata saja. Misalnya Anda punya target kerja, misalnya Anda buka usaha, kemudian target bulan ini, dalam 1 bulan ini, kita harus mendapatkan X rupiah. Kemudian 1 bulan ini dibagi menjadi 25 hari kerja. Jadi X rupiah dibagi 25 hari kerja sama dengan 1/25. Jadi 1/25 X itu setiap hari harus 1/25 X. Saya harus penghasilannya seperti itu untuk mencapai omset X rupiah di akhir bulan. Kenyataan saya nggak bisa dapat. Setiap bulan selalu kurang dari X rupiah. Tapi saya tidak mau belajar. Ya selamanya saya tidak akan bisa mengubah kenyataan. Karena ada perkataan di dalam masyarakat bahwa kamu kalau tidak pernah mengubah sistem yang kamu miliki, kamu tidak pernah mengubah cara yang kamu lakukan, tapi kamu hanya mengulang kesalahan yang sama, mau mengharapkan hasil yang berbeda, wah itu tidak mungkin. Kamu harus mengubah cara, mengubah sistem untuk bisa memperoleh hasil yang berbeda. Nah, jadi sekarang X rupiah ini kok nggak dapat. Oke, sekarang saya pelajari. Saat ini memang akhir bulan, saya sudah tidak dapat X rupiah. Saya terima kenyataannya, memang saya seperti ini akhir bulan ini. Tapi kenapa X rupiah ini nggak saya dapatkan, omset saya ini? Kemudian, wah,
mungkin waktunya yang harus saya perpanjang. Jadi target ini nggak pernah tercapai karena saya harapkan dalam 25 hari harus tercapai. Bagaimana ya kalau saya ganti 40 hari? Nah, jadi kita bermain dengan dimensi waktu. X rupiahnya nanti akhirnya dalam 40 hari tercapai. Oh, ternyata kekuatan saya untuk mencapai target itu bukan 1 bulan, tapi 40 hari. Atau mungkin 1 harinya saya biasa kerja 8 jam. Supaya target ini tercapai dalam 1 bulan, 25 hari, mungkin saya harus mengerjakan ini 12 jam sehari. Dan akhirnya, tercapai juga. Jadi sistemnya diubah, cara kerjanya diubah, atau kemudian rentang waktunya yang diubah, baru kemungkinan itu tercapai. Jadi, kalau Anda tadi bertanya, ada hal yang kok sulit sekali yang tercapai. Nah, salah satunya adalah seperti ini. Jangan gampang menyerah, tapi cobalah Anda mengubah cara Anda untuk mencapai, atau mengubah rentang waktu Anda untuk mencapai. Kadang-kadang target kita terlalu tinggi dengan di luar kemampuan kita saat ini. Nah, dengan kita mengubah cara atau bermain dengan dimensi waktu, kadang hal itu bisa berubah. Tapi kalau sampai kita dimensi waktunya juga sudah diubah, caranya juga sudah tidak bisa sudah diperbaiki sampai kita puyeng kepala, kerja 12 jam sehari selama 40 hari kok tidak dapat ketemu X-nya. Oke, kalau gitu tahap awal ini X-nya baru saya turunkan menjadi 90%-nya. Coba bisa nggak? Kalau nggak bisa ya 70%. Nah, jadi setelah usahanya nggak bisa, kemudian waktunya juga kita nggak bisa, ya sudah. Targetnya yang kita turunkan. Nah, ini dari mana contoh ini? Nah, sekarang kita lihat riwayat Buddha Gotama. Riwayat Buddha Gotama, ketika beliau keluar dari istana, sebetulnya tujuannya apa? Bagaimana saya bisa mengatasi tua, sakit, dan mati? Karena ketika saya melihat orang tua, sakit, dan mati, lalu saya menyadari bahwa perubahan ini terjadi pada diri saya merasa kekayaan saya, kekuasaan saya ini tidak ada gunanya. Jadi saya keluar dari istana untuk mencapai target saya mengatasi tua, sakit, dan mati. Lalu kita belajar dari siapa ini? Wah, guru hari itu yang pinter ada 2, Udaka Ramaputra dan Alaraka Lama. Oke, belajar di situ. Tapi kok target nggak tercapai? Nah, ini kan seperti yang Anda tadi. Wah, ini udah usaha kok nggak tercapai. Kemudian, waduh, ganti guru aja, nggak bisa ini 2 guru ini nggak bisa. Sekarang belajar sendiri berpuasa sampai 6 tahun melatih dirinya dengan keras sekali sampai kurus kering begitu. Kok nggak tercapai juga? Targetnya tetap dijalani, tapi tidak tercapai. Pakai guru yang hebat nggak tercapai, pakai perjuangan keras juga nggak tercapai. Kemudian belum mengubah sistem. Wah, sistem ini kita harus perbaiki, sistem jalan tengah ini. Kita ya enggak usah sampai latihan keras-kerasan begitu, kita pakai coba jalan biasa saja, makan sebelum jam 12 siang misalnya, kemudian latihan meditasi, berjalan, duduk, berdiri, berbaring, kita latihan meditasi dan seterusnya. Nah, kemudian beliau latihan sendiri dengan resiko 5 temannya pergi semua. Aduh, ini pertama Gotama nggak bisa ini. Nggak bisa diikuti, sudah berbeda ini dengan kebiasaannya, nggak sekeras itu. Tapi justru beliau melihat sistem ini diubah, justru membuat batin menjadi tenang, karena kecukupan badannya kebutuhannya sudah tercukupi, batin menjadi tenang, dan akhirnya beliau mencapai kesucian. Dan kesucian yang targetnya tadi itu, akhirnya bisa dibagikan kepada 5 pertama yang akhirnya mengagumi juga. Oh, bisa ya ternyata cara itu. Nah, jadi artinya bahwa kita kalau ada target yang belum tercapai, jangan menyerah, berjuang dulu, diusahakan dulu. Tapi kalau nggak bisa, terpaksa targetnya diturunkan sedikit, tapi jangan terus nyerah, ya sudahlah, nggak mungkin bisa aku. Tetap bisa, cuman kadang butuh waktu dan usaha yang lebih keras. Nah, guru Buddha Gotama sudah mencontohkan seperti itu, bahwa perjuangan yang keras
dengan perubahan sistem sehingga membuat beliau mencapai pencerahan, maka kita sebagai muridnya juga perlu mengikuti gaya guru Buddha tersebut, sehingga kita jangan gampang menyerah, berjuang terus-menerus untuk mencapai cita-cita yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Nancy. Ya, terima kasih Bante atas jawabannya yang luar biasa ya. Nah, menarik ya teman-teman ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir malam ini ya. Waduh, saya bisa pahami semangat dan antusias yang luar biasa dari Anda semua. Sekali lagi, kami dari panitia dan tentunya saya juga pribadi memohon maaf ya kepada Anda semua atas pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, dan terutama untuk yang sudah hadir di Zoom dan sudah raise hand dari tadi ya, itu tangannya capek kali ya diangkat terus ya. Untungnya virtual ya, itu positifnya ya. Oke, nah Bante nih, menyikapi tadi apa uraian sudah disampaikan ya, saya tertarik dengan pertanyaan yang tadi sebelum terakhir Bante mengenai kepada sepuh ya, bagaimana kita mengajarkan pelepasan ini ya. Kebetulan saya baru mengalami nih Bante, ini sekalian sharing buat teman-teman sekalian ya. Ini nyata, saya baru ngalamin, baru beberapa hari. Nah, saya mengantar mama saya ke bank. Nah, sampai di bank, dia itu merasa dianya seperti tertipu. Merasa seperti tertipu oleh pihak bank yang dulu, yang merek A, terus kemudian karena situasi berubah, akhirnya bank ini berubah nama menjadi B, C, D gitulah ya, demikian. Lalu kemudian yang pada saat di A ini, dia mengalami satu kejadian yang menurut dia itu nggak nyaman. Nah, dia bilang, tuh kan benar, saya itu sudah merasa bahwa ini gini-gini. Nah, semakin dia pikir begitu, akhirnya ya udah oke, mari kita ke bank tersebut dan kita cari konfirmasi ya. Lalu kemudian kita sampai di bank sana, yang terjadi adalah pihak yang baru, ya sudah pasti teman-teman tahu ya, diomel-omelin ya, diomel-omelin, padahal itu bukan kesalahan dari yang baru, itu karena kejadian yang lama. Dan ternyata setelah dicek, betul ada kejadian, yaitu bahwa ternyata dana ini berpindah tanpa dipahami betul oleh mama saya. Nah, lalu kemudian yang terjadi adalah yaitu tadi mengingat kejadian yang sudah lewat itu, yaitu dari 2019 ya, akhirnya yang terjadi adalah ini ya, marah, kesel, wah itu jadi mulai kan kita berasa ya, wah udah mulai panas. Nah disinilah saya belajar, oh bagus, saya punya pemikiran. Kalau dulu sebelum berlatih ya Bante ya, saya mungkin mudah, gimana sih itu kan udah lewat, wah mungkin mental saya nih yang dulu itu, wah pasti akan ikut-ikutan gitu ya. Nah ketika saya sudah berlatih dan akhirnya saya bisa memahami dan saya mengambil, ini kesempatan nih untuk berbuat baik kepada orang tua saya, kepada ibu saya, bagus ada kesempatan begini. Dan saat itu juga otomatis tuh saya shortcut ya, itu seperti tadi Bante sampaikan, memang begini, memang sekarang sedang terjadi begini. Ketika shortcut itu terjadi, wah langsung batin saya itu jadi lebih tenang, sehingga saya bisa memikirkan solusinya apa. Lalu yang saya katakan, saya elus-elus ya, saya elus-elus mama saya. Iya ma. Jadi saya nggak bilang nggak boleh marah, nggak boleh ini. Coba ya kita aja kalau lagi marah, lagi kesel diomongin begitu gimana? Tambah marah ya, tambah kesel. Nah jadi yang saya lakukan kepada mama saya pahami bahwa ini wajar dia alami. Ya izinkan diri kita untuk bersedih, izinkan diri kita untuk marah. Tapi sekali lagi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bante, ingat bila situasi yang nggak nyaman ini terus berlanjut dan akhirnya membuat hidup kita terpuruk dan terjatuh ke dalam sumur penderitaan yang kita gali sendiri, ruginya di kita sendiri ya. Nah, jadi saat itu yang saya lakukan kepada orang tua saya, ada kepada ibu saya, ya saya elus dia, saya bilang iya ma, iya. Saya cukup iya aja. Iya. Dan akhirnya dia tenang sendiri. Setelah tenang, kemudian ya setelah sudah selesai diurus, lalu kemudian saya tanya dia, "Mah, aku mau nanya, kalau mama marah wajar sih, karena kan ya merasa dibohongin ya kan. Cuman aku mau tanya mama kan sekarang merasa kesel, yang gak enak kan yang rugi mama ya. Nah, kalau misalnya nih, walau kejadiannya sudah lewat, tapi mama kita bisa senyum, kita bisa tertawa, kita bisa bilang,
ya saya dulu ya masih bodoh sepertinya, akhirnya sampai tertipu. Saya kan jadi kita mentertawakan kebodohan kita, dan akhirnya mama saya ikut tertawa bareng saya. Nah, jadi saya ajak dia dengan cara-cara yang ya lebih kreatif lah untuk membuat dia bisa lebih tertawa. Jadi so menarik sekali ya. Terima kasih ya Bante untuk pemaparannya yang luar biasa. Saya jadi ingat kejadian itu, dan saya perlu berbagi kebahagiaan ini kepada teman-teman semua. Bisa diusahakan ya. Ketika Anda berpikir ini tidak bisa dirubah, maka kita akan punya namanya fixed mindset. Dan sebagai seorang praktisi hipnoterapi dan praktisi seorang brain based coaching ya. Jadi coaching pelatihan yang berdasarkan kerja kinerja otak. Nah, ini apa yang disampaikan Bante ini luar biasa banget. Ketika kita nih ya, seperti tadi ya Bante ya, kalau bisa bilang, oh saya kesel sama dia. Ya, saya merasa sebenarnya yang kesel itu Anda sendiri karena harapan Anda yang tidak terpenuhi, tidak tercapai. Nah, itu adalah bonus yang timbul akibat itu, ya. Jadi, sebenarnya ketika kita mampu mengenali itu lalu kita shortcut. Kalau kita nggak shortcut, kita bilang, "Kenapa sih dia begini? Kenapa sih dia begitu?" Wah, pikiran kita ini akan terus mencari untuk yang disalah-salahkan, mencari korban-korban selanjutnya ya, Bante ya. Nah, lalu kemudian kalau kita mau bisa untuk sadari, lalu shortcut, lalu kita oke, memang sekarang lagi terjadi begini, memang dia begitu, memang dia demikian, memang dia begitu. Akhirnya kita apa? Men-stop otak kita, men-stop pikiran kita saat itu untuk apa? Mencari, menggali-gali hal-hal yang jelek-jelek lagi untuk kita keluarkan. Jadi so menarik sekali. Nah Bante, cuman kan ini ya, kayaknya nih sepertinya itu mudah ya untuk secara teori ya Bante ya. Betul ya? Ya saya juga paham sih secara praktek juga nggak mudah ya. Nah cuman dengan semakin praktek percaya ya teman-teman ya, saya juga udah alami sendiri bahwa yaitu dengan kita terus praktek maka ini akan menjadi satu keterampilan. Kita semakin terampil dalam hal melepas ini, mau fisik ataupun mental. Nah, cuman nih Bante mau minta saran-saran yang lebih mudah nih mungkin dari Bante ya. Selain itu tadi, memang dia begitu begini, cuma kan nggak mudah tuh kok lagi kesel tuh, lagi marah ya kan? Terus ibaratnya langsung sadar, memang dia begini, memang dia begitu. Kayaknya rasanya nggak mungkin, udah terlanjur termotivasi, terbakar sama yang semua yang negatif-negatif ya Bante ya. Nah, bagaimana nih, ada satu tips mungkin yang shortcutnya itu yang untuk supaya kita itu sadar saat itu juga dan akhirnya mampu mengganti pikiran kita ke itu tadi yang memang begini, memang begitu. Ya Bante, boleh mungkin ya Bante berikan saran tips lagi, silakan Bante. Iya, jadi sebetulnya memang seperti yang Ibu Nancy sampaikan tadi ya, bahwa pikiran ini butuh latihan. Sama dengan ucapan. Ucapan itu kita bayi, belum bisa ngomong, kemudian kita belajar ngomong. Itu kan latihan. Semakin belajar, semakin pandai, semakin terampil ngomong. Kemudian kita sudah dewasa, mau belajar bahasa asing, kita juga belajar latihan, dan akhirnya punya kemampuan belajar bahasa asing dan bisa ngomong bahasa asing. Kemudian juga badan itu juga perlu latihan, butuh keterampilan. Untuk jalan pun butuh keterampilan. Makanya ada bayi yang mulai dengan merangkak, kemudian jalan pelan-pelan, sampai bisa berlari. Nah, kemudian kita yang sudah bisa berjalan dan berlari, lalu ngapain? Nah, ini juga butuh keterampilan. Misalnya butuh terampil untuk berenang misalnya, butuh terampil untuk main basket misalnya, butuh keterampilan untuk main bulu tangkis misalnya, dan seterusnya. Itu semua adalah keterampilan yang perlu kita latih sedikit tapi rutin sampai hasilnya kita menjadi orang yang berprestasi di bidangnya. Nah, kemudian pikiran juga sama. Pikiran ini kalau nggak dilatih dia juga nggak terampil, sama dengan ucapan kalau nggak dilatih. Misalnya ucapan kita jarang ngomong misalnya, nanti lama-lama kita juga ide ngomongnya berkurang. Fisik juga begitu, jarang berenang, nanti berenang sekali, wah rasanya nyeri di sana dan nyeri di sini. Demikian pula pikiran. Nah sekarang bagaimana melatih pikiran? Tentu kalau tadi sudah dilatih dengan misalnya kita berbagi, ya kita kan hari ini kan terampil untuk pelepasan. Kita terampil berbagi dengan materi. Kemudian sambil dikenalkan berbagi dengan mental itu sambil dikenalkan sedikit-sedikit. Kemudian juga dengan mengatakan, ya semoga engkau bahagia, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tadi sudah berkali-kali menyebutkan tentang 3 bagian waktu,
masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, sebetulnya yang bikin masalah di kita itu selalu masa lalu dan masa depan. Jadi masa lalu seperti penanya yang sebelumnya tadi, aku tuh kok enggak pernah bisa mencapai ya targetku. Nah, itu berbicara masa lalu. Kemudian kalau tadi ada ibu yang ditinggal pasangan hidup itu, aku gimana nanti masa depanku? Ya, karena aduh rasanya kok jadi enggak punya tujuan hidup. Nah, ini masa depan. Padahal sekarang kenyataan ini adalah saat ini. Masa lalu adalah kenyataan yang sudah lewat. Masa depan kenyataan yang belum datang. Jadi untuk lebih shortcut lagi, agar batin langsung menjadi tenang, adalah kita mengulang kalimat, saat ini saya sedang apa sih? Saat ini saya sedang apa? Nah, jadi ketika kita jengkel sekali sama si A, si B, si C, atau Ibu Nancy tadi, mamanya Ibu Nancy tadi, wah jengkel sekali dengan bank yang sebelumnya gini. Saat ini sedang apa? Saat ini kita sedang duduk di bank sini. Saat ini kita sudah menghadapi kasus ini. Kamu kalau kembali mundur lagi, dulu saya gini gitu, dulu saya kok terlalu percaya gini. Apa memperbaiki situasi, yang ada malah justru kita jengkel sekali, dan kejengkelan kita itu menimbulkan denyut jantung kita makin kencang, tekanan darah makin tinggi, dan akhirnya kita malah jadi sakit sendiri. Tapi dengan saat ini saya sedang apa? Oh, saat ini saya sedang duduk, saat ini saya sedang membaca, saat ini saya sedang berpikir, saat ini saya sedang melihat, saat ini saya sedang berbicara, saat ini saya sedang telepon misalnya, saat ini saya sedang nonton televisi misalnya, dan seterusnya. Maka batin menjadi langsung tenang karena langsung kembali pada kenyataan saat ini. Nah, kalau sudah kenyataan saat ini baru masuk ke ya sudah, memang itu sudah milik masa lalu, atau ya sudahlah, itu kan masih masa depan. Sekarang yang penting kita perbaiki sekarang ini supaya masa depan menjadi bahagia. Ya itu sudah masa lalu, ya yang penting sekarang kita perbaiki saat ini supaya nanti di masa lalu sudah seperti itu, sekarang jangan terulang lagi karena itu menjadi pelajaran. Nah, jadi kita mengulang di dalam batin sering-sering juga, saat ini saya sedang apa. Dan itu saya menyarankan ditulis di HP kita. Begitu HP-nya kita buka, kemudian kita lihat ada wallpaper-nya, saat ini saya sedang apa. Kemudian di depan meja kerja kita boleh tulis juga, saat ini sedang apa. Kemudian wallpaper untuk monitor kita juga boleh, saat ini sedang apa. Sehingga setiap kali kita emosi, yang muncul adalah saat ini sedang apa. Begitu kita sadar, kita langsung emosinya turun, karena yang bikin emosi hanyalah masa lalu ataupun masa depan. Ya, begitu kita sadar saat ini, batin bisa melepas secara bertahap juga. Karena semua ini butuh latihan, butuh waktu. Ya, Anda bisa berjalan seperti hari ini, tidak langsung lahir langsung jalan, tapi juga berjalan, berlatih pelan-pelan. Anda bisa ngomong seperti hari ini, juga itu latihan, pelan-pelan, bertahap semua. Demikian pula, pikiran mampu melepas, itu juga bertahap. Tidak bisa langsung melepas karena ketamaan, kebencian, kegelapan batin masih cukup tebal di dalam diri kita. Butuh latihan, tapi sekali Anda berlatih, sekali Anda melangkah, 1000 langkah di perjalanan sudah berkurang 1, tinggal sedikit lagi Anda berjalan sampai akhirnya di ujung jalan, yaitu tujuan Anda, batin terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan. Begitu, silakan Ibu Nancy, terima kasih. Ya Bante, terima kasih. Intinya adalah belajar, ya, belajarnya tentu yang baik-baik ya, seperti saat ini. Belajar, lalu apa? Praktek, berlatih. Karena Anda mau belajar apapun dengan guru terhebat sekalipun, kalau cuma belajar doang itu hanya akan menjadi teori ya. Tapi ketika Anda mau terus berlatih dan praktek, maka Anda akan menjadikan teori tersebut adalah satu skill, satu keterampilan yang Anda kuasai. Nah, Bante di penghujung acara, silakan kami mohon kepada Bante untuk memberikan closing statement kepada kami semua. Silakan Bante. Baik, sebetulnya closing statement tadi saya sudah sampaikan langsung bahwa kita ini judulnya sudah tepat, yaitu berlatih melepas. Karena
pelepasan ini pun adalah latihan seperti pikiran, ucapan, dan badan kita. Karena itu, semakin Anda rajin berlatih, pertama adalah melepas materi, kemudian juga sambil berpikir, bagaimana ya, melepas materi ini maksudnya apa ya? Maksudnya saya juga melepas ini bukan sembarang saja, tapi juga berpikir tentang kebahagiaan makhluk lain. Misalnya saya berdana makan kepada misalnya orang di panti asuhan, kan saya berpikir saya pilih makanan yang paling enak, yang menurut saya paling cocok dan saya paling mampu bisa dapatkan, kemudian saya bagikan kepada mereka. Bukan sebaliknya, saya memilih makanan yang saya paling nggak enak, saya paling nggak suka, kemudian saya bagikan, tidak. Tapi kita melihat, nah inilah yang makanan yang paling enak saya berikan. Artinya saya ketika berbagi, ketika saya melepas, sebetulnya saya ingin dia berbahagia, yang menerima pelepasan saya ini berbahagia. Nah, dengan cara seperti itu, kemudian ini menjadi dasar untuk perilaku-perilaku kita yang lainnya. Misalnya, ketika kita menghargai orang yang berbeda dari pandangan dengan kita, berbeda dengan harapan kita, kelakuannya, kemudian kita, ya sudahlah, memang dia begitu. Kita itu kemudian bisa melepas, karena mengharapkan dia, ya biarlah dia menjadi dirinya sendiri, tinggal kita menyesuaikan dengan kemampuannya dia. Karena kita tidak bisa mendorong orang buta untuk berjalan, tidak bisa. Tapi sekarang kita meminta orang buta ini untuk membedakan suara, nada, dan lain sebagainya, supaya si buta ini tetap memberikan manfaat, karena dia bisa membedakan suara. Sebaiknya orang tuli kita tidak bisa suruh membedakan suara, karena memang kemampuannya dia tidak ada. Tetapi dia bisa suruh membedakan warna, karena dia masih bisa melihat. Nah, dengan cara seperti itu, kita memahami kekurangan orang lain. Si buta kita memahami, si tuli kita memahami, tapi mereka semua tetap memberikan manfaat, karena kita bisa memanfaatkan hal-hal yang dia bisa miliki. Bahwa buta ternyata bisa mendengar, yang tidak mendengar ternyata bisa melihat. Dan akhirnya kita bisa memberikan manfaat untuk semua, dan kita bisa terima dengan tenang, dan kita bisa mempekerjakan yang buta dan yang tuli itu sesuai dengan kemampuannya mereka. Dan itu kalau kita terus kembangkan lagi, misalnya kita kehilangan orang yang kita cintai misalnya, kita kemudian lalu merenungkan, orang yang sudah saya cintai itu orangnya hidupnya baik, semoga dengan dia sekarang terlahir di alam lain, dengan kebajikannya itu, semoga dia lahir di alam bahagia. Jadi kita kemudian jadi mendoakan dia, karena kita sudah bisa melepaskan dia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita menerima dia sebagaimana adanya. Dan kalau sudah begitu, maka latihan ini setahap demi setahap bisa kita jalani, sampai akhirnya ketamaan, kebencian, kegelapan batin pun akan berkurang, terkikis, bahkan sampai lenyap di kehidupan ini, sehingga kelahiran kita yang sekarang menjadi kelahiran yang terakhir, karena kita sudah tidak lahir di alam manapun juga, karena kita sudah terbebas dari ketamaan, kebencian, kegelapan batin, yang dimulai dengan pelepasan fisik, kemudian pelepasan non-fisik atau batin kita. Karena itulah yang diajarkan di dalam Dharma, bahwa hidup ini berubah, tidak kekal. Tidak bisa kita mengubah ketidakkekalan itu, kita hanya berusaha menerima ketidakkekalan dan hidup dengan ketidakkekalan itu, dengan melihat segalanya sebagaimana adanya, bahwa hidup adalah saat ini, gunakan saat ini yang terbaik untuk memperbaiki masa lalu, dan membangun masa depan. Semua kebahagiaan ada di tangan Anda, Dharma hanya menunjukkan jalan, dan Andalah yang harus melaksanakan. Seperti Ibu Nancy sampaikan, guru siapapun mengajarkan tidak akan memberikan manfaat, dokter yang hebat pun tidak akan bisa mengobati Anda, kalau Anda tidak melaksanakan, atau Anda tidak meminum obat yang diberikan oleh dokter itu. Semoga ini bermanfaat, dan semoga Anda terus bersemangat untuk berlatih, melakukan pelepasan secara fisik maupun secara batin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Nancy. Ya, terima kasih Bante, uraiannya sungguh luar biasa, closing statement-nya juga
mengajak kita ya untuk terus berlatih. Nah, saya hanya mengulang saja apa yang sudah disampaikan oleh Bante supaya teman-teman semakin yakin ya, semakin memahami bahwa ini adalah satu latihan, satu proses saat ini dimanapun kondisi Anda. Walaupun rasanya masih berat, walaupun rasanya belum bisa melepas, nggak apa-apa. Yang penting mulai sekarang ya, apa pilihannya itu tergantung Anda. Nah, jadi berarti melepas ini melepas itu ada dua kondisi, ada yang disebut kondisi fisik ataupun mental ya. Nah, untuk melepas ini kita perlu ada pertama itu yang disebut dengan pemahaman ya. Kita perlu memahami bahwa hidup ini selalu berubah, tidak kekal. Kalau kita tidak memahami ini, wah kita akan muter-muter di dalam penderitaan kita. Lalu kemudian kedua, setelah kita memahami, lalu kemudian kita menerima kenyataan. Ya, ganti pola pikir ketika sesuatu hal yang buruk, pengalaman yang pahit yang terjadi kepada kita, supaya kita jadikan pelajaran, supaya tidak terulang kembali di masa depan. Lalu kemudian pengalaman yang manis, kan tentunya kita pasti suka dan mau. Nah, bagaimana caranya supaya bisa terulang dan bagaimana caranya supaya kita bisa kondisikan kembali, ya. Lalu kemudian yang ketiga ya, kita selalu usahakan untuk praktek ya, pelepasan. Melalui praktek itu kita melakukan pelepasan secara materi, karena dari pelepasan materi otomatis mental kita juga terlatih. Coba ya, ketika Anda berlatih berdana nih ya, melepaskan materi, kan sebelumnya itu ada hitungan tuh, segini aja deh, ini deh, buka dompet aja, mentalnya itu hitungannya banyak banget ya kan. Ya, itu semuanya balik ke diri masing-masing ya. Anda yang akan bisa menilai level latihan mental Anda seperti apa. Dan juga sudah disampaikan caranya nih, supaya kita tidak terjebak sama masa lalu kita, ya tidak terjebak sama masa depannya juga belum terjadi. Kita fokus di masa sekarang, karena di masa sekarang nih kita baru bisa menentukan ya bagaimana kita sekarang dan ke depannya. Jadi untuk semakin meningkatkan kesadaran kita, teman-teman bisa nih shortcut pikirannya itu, latih pikirannya itu dengan cara kalimat pertanyaan tadi ya, saat ini saya sedang apa? Nah, ini saya juga nih ya, saya mengikuti saran Bante, saya tempel nih stikernya di pintu, di kaca, di cermin, saya tempel di Bante. Jadi waktu ketika saya pasang pertama kali, sehabis berlatih di Balarejo, itu anak saya bingung, Mama ngapain tempel ini semua? Iya, Mama mau melatih pikiran ya, supaya bisa berkesadaran. Jadi itu ya, ketika saya latih, jadi makin terlatih. Otomatis ketika marah atau kesel, kayak tadi hampir terpicu ya sama tindakan apa yang dilakukan oleh mama saya, karena dia marah-marahin orang yang sebenarnya bukan melakukan hal itu ke dia. Jadi saya otomatis tuh terpicu, kesel ya, otomatis aduh pengennya tuh, Ma, bukan salah dia, ini itu ya. Tapi akhirnya saat ini saya sedang apa? Oh ya udah, akhirnya saya memahami, oh ya mama wajar begini karena kan dia belum berlatih ya, belum punya kesempatan baik seperti saya belajar, berlatih, sering pulang kampung ke Balarejo ya. Nah, jadi akhirnya saya bisa, saat ini saya sedang apa, saya mengamati diri saya, kondisi mental saya, fisik saya. Lalu kemudian ya mama memang begitu. Akhirnya ya udah jadi jauh lebih tenang, dan ya itu kami bisa tertawa bahagia bersama di dalam mobil ya. Jadi dalam perjalanan pulang akhirnya kami bisa membahas, mama kan coba deh, kalau mama marah kan yang rugi siapa? Coba yang sakit kepalanya, yang sakit yang tadi itu ya, kepala panas ya, tadi ya, buah nangka, buah nanas. Ya kalau Anda tidak bisa melepas, kepala panas ya, hati panas, dan hidup dipenuhi dengan tangisan ya. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa berlatih melepas ini sangat penting sekali. Nah, melepas itu memang kedengarannya mudah, namun prakteknya kita semua setuju nggak mudah ya. Walaupun tubuh saya tidak tinggi, namun kalau duduk kita sama tinggi. Walaupun nasib kita semua saat ini boleh dibilang berbeda ya, namun kita semua punya kesempatan yang sama di dalam kehidupan ini. Ayo terus berusaha, belajar, dan terus berjuang. Masa depan kita tergantung apa yang kita pilih untuk dilakukan saat ini melalui pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Ya, melepas itu menjadi mudah, dimulai dari latihan. Nah, semakin berlatih, semua terasa makin mudah karena kita makin terampil. Terima kasih ya teman-teman semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah hadir, dan tentunya terima kasih, salam apresiasi dan hormat yang luar biasa kepada Yang Mulia Biku Utamo Mahatera. Kita berasa ini beruntung sekali ya semuanya malam ini. Terima kasih Bante Anumodana.